Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Papua kembali terluka, bukan di ujung senjata, tetapi di ujung mikrofon. Potret ketimpangan sosial dalam pernyataan seorang pemimpin bernama Abisai Rolo. Pada hari Senin, tanggal 16 bulan Juni tahun 2025, bertempat di Aula Siaan Soor, kantor Wali Kota Jayapura, Papua, sebuah kegiatan yang semestinya menjadi ruang pertanggungjawaban dan refleksi kinerja, justru berubah menjadi ruang kegaduhan sosial. Laporan pertanggungjawaban atas kinerja 100 hari kerja Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, dan Wakil Wali Kota Rustam Saru, secara mengejutkan menjadi sorotan tajam publik bukan karena pencapaian kerja, melainkan karena pernyataan yang bernada diskriminatif dan memecah belah. Wali Kota Abisai Rolo, dalam video yang kini beredar luas, menyatakan, yang biasa palang dan demo itu orang-orang gunung, bukan orang-orang Port Numbai. Sebuah kalimat pendek namun memiliki dampak panjang. Bahwa tidak ada demo, tidak ada palang kota ini. Karena yang biasa palang dan demo itu saya pikir bukan orang Port Numbai, bukan orang pantai, ini orang-orang gunung ini. Ini harus saya sampaikan, supaya kita tahu persis, bahwa yang buat segala macam persoalan di kota ini bukan orang-orang Port Numbai. Saya suruh buat dalam perjanjian, supaya kita tahu persis kalau orang Port Numbai yang 10 kampung ini, ya, kampung adat, tidak ada demo di kota ini, siapa yang demo di kota ini, kita kembali Pak Kapolres, Pak Dandim, semua kita kembalikan ke kampung masing-masing, supaya jangan merusak kota ini. Ya. Kemudian yang saya minta lagi adalah pernyataan tersebut tidak bisa dibaca sebagai kekeliruan biasa. Ia adalah cerminan dari pola pikir elitis yang terus membelah masyarakat Papua ke dalam kategori gunung dan pantai, seolah-olah ada hierarki nilai berdasarkan asal-usul geografis. Dalam konteks Papua yang telah lama terluka oleh diskriminasi dan marginalisasi struktural, pernyataan seperti ini bukan hanya tidak etis, ia berbahaya. Kritik pedas pun datang dari masyarakat, termasuk dari kalangan netizen yang menyoroti ketidakkonsistenan dalam narasi yang disampaikan oleh sang wali kota. Mereka mempertanyakan, bagaimana bisa seseorang berbicara soal siapa yang memalang ketika praktik pemalangan tanah, bangunan, laut, bahkan yang paling ekstrim udara telah menjadi gejala umum, tak peduli dari wilayah mana pelakunya berasal. Lebih dari itu, masyarakat mengingatkan bahwa mengklaim moralitas berdasarkan asal-usul hanyalah bentuk baru dari kolonialisme internal yang tidak pernah selesai. Komentar warga menjadi bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Seorang warga menulis, sekali-kali coba Bapak Abisai ngaca baru bicara. Jual-jual tanah, palang bangunan, palang laut. Itu bukan orang Port Numbai kah? Mau bilang, tapi nanti dibilang rasis. Abisai kan ondo afito, kasihan, lihat di telapak kaki, lihat di halaman rumah baru bicara boleh. Dalam politik, kata-kata adalah senjata, dan ketika senjata itu dipakai untuk membedakan, merendahkan, dan menciptakan batas, maka yang muncul bukanlah kepemimpinan, melainkan dominasi. Di titik ini, masyarakat Papua tidak butuh pemimpin yang hanya hadir di podium dan upacara, mereka butuh pemimpin yang mampu merangkul, bukan menyakiti, yang menyatukan, bukan mengelompokkan. Pernyataan Abisai Rolo, terlepas dari niat awalnya, telah menoreh luka. Dan luka itu tak cukup diobati dengan pembelaan, tapi harus dengan pengakuan, permintaan maaf, dan perubahan nyata. Karena seorang pemimpin bukan dinilai dari seberapa tinggi jabatan yang ia pegang, tetapi seberapa dalam ia memahami rakyat yang ia pimpin. Ucapan dari Abisai Rolo ini juga telah mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Papua, Emmanuel Gobay, seorang tokoh hukum yang dikenal vokal dalam isu keadilan dan hak asasi manusia. Dengan tegas, Emmanuel Gobay meminta Wali Kota Abisai Rolo untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, karena menurutnya pernyataan tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membahayakan keharmonisan sosial antar warga Papua. Terima kasih. Yang pertama, saya pikir pernyataan Pak Wali Kota Jayapura ini menunjukkan bahwa beliau ini jarang berkunjung ke fasilitas-fasilitas publik maupun juga ke beberapa instansi yang ada di bawahnya atau bahkan instansi yang dalam pemerintahan. Dan kalau pernyataan ini menunjukkan bahwa masih banyak informasi yang belum diupdate, karena fakta yang kami temukan dalam konteks aksi demonstrasi itu kan yang pertama ya, itu adalah perintah undang-undang 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga bagian dari
hak berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan wali kota sebagai panjang tangan pemerintah pusat di daerah itu punya tugas sesuai dengan perintah konstitusi pada pasal 28I ayat 4, yaitu ayat 4 itu dengan tegas sampaikan kalau penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia itu adalah tugas negara melalui pemerintah. Itu artinya Pak Wali Kota sebagai representasi pemerintah di wilayah Kota Jayapura punya kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menghormati hak kemerdekaan menyampaikan pendapat. Pernyataan yang beliau sampaikan itu secara langsung menunjukkan bahwa beliau sedang melanggar atau bahkan membatasi undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat dan juga membatasi undang-undang HAM. Itu yang pertama. Yang berikutnya, beliau sebagai pejabat publik itu kan ada undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Di situ dengan tegas menyebutkan adanya asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah profesionalisme. Nah, di sini pernyataan yang kemudian mendiskriminasikan orang yang disebut gunung tadi itu menunjukkan beliau sudah melakukan pelanggaran HAM dalam konteks mendiskriminasikan. Begitu. Kemudian itu jelas-jelas melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pada asas profesionalisme. Dan juga dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam berkaitan dengan administrasi negara itu ada asas perlindungan HAM yang jelas-jelas beliau langgar di sini. Nah, berkaitan dengan pernyataan beliau, saya minta dan tegas kepada Komnas HAM Republik Indonesia maupun juga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua untuk berikan teguran kepada beliau untuk kemudian tidak mengulangi perbuatan yang sama, karena ini bukan hal yang baru ya. Dulu pada saat beliau masih wali kota DPR beliau menyampaikan hal itu. Sekarang setelah wali kota beliau sampaikan lagi. Ini kan 2 kali. Tapi kalau kemudian itu hanya disaksikan oleh Komnas HAM yang kemudian dibentuk untuk mengawasi jalannya Undang-Undang HAM, dan juga ORI, Ombudsman Republik Indonesia dibentuk untuk mengawasi tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh aparat pejabat publik, tidak melakukan apa-apa, saya khawatir akan kemudian berulang. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, kalau wali kota kurang main keluar, kami tahu bahwa beberapa waktu lalu ada para pengemudi angkutan kota yang aksi demonstrasi menuntut hak-hak mereka atas hadirnya online. Itu bukan orang gunung, itu orang non Papua. Kemudian kita juga lihat dalam aksi honorer yang mana dilakukan oleh beberapa warga di perkampungan Port Numbai maupun juga para honorer yang dari berbagai daerah di sini baik Papua maupun non Papua melakukan aksi demonstrasi di kantor gubernur maupun juga di kantor wali kota. Itu bukan orang gunung, itu orang banyak. Jadi Jayapura ini kota tua, multi etnik. Jadi ya harapannya sebagai pejabat negara tidak boleh kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan yang tujuannya untuk mengkotak-kotakan orang di tengah Jayapura yang adalah wilayah dengan etnis yang sangat banyak atau multi etnis gitu. Ini kan kemudian hanya akan memalukan yang bersangkutan sebagai pejabat publik dan kemudian akan mencoreng wajah institusi wali kota, karena jelas-jelas yang dilakukan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan undang-undang HAM dan juga bertentangan dengan administrasi negara, khususnya berkaitan dengan asas HAM dan juga itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Begitu. Jadi ya saya harap untuk Pak Wali Kota tidak mengulangi lagi praktik-praktik yang justru akan membuat Pak Wali Kota tercemar namanya. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuskrip Papua. Kita akan ikuti bersama paparan ekspos 100 hari kerja Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura kepada Bapak Abisai Rolo SHMH dan Bapak Wakil Wali Kota Jayapura Dr. Insinyur Haji Rustan Saru MM dengan hormat disilahkan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Jayapura, yang saya hormati Pak Kapolres Kota Jayapura, yang saya hormati Pak Dan Satrol, yang mewakili Pak Dan Pomal, Pak Danpom, Pak Kejari, Pak Ketua Pengadilan, yang terhormat Bapak Ibu, Pak Ketua Dewan, ya. Pak Ketua Dewan ini kalau pakai baju kuning itu jelas. Pak Wakil-Wakil Ketua dan seluruh Bapak Ibu anggota Dewan, Pak Dandim, Pak Prof. Ini guru besar saya juga karena saya ambil S3 tapi belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa selesai S3-nya. Karena ini masalahnya Pak Wakil sudah S3, saya masih S2. Jadi saya juga harus S3. Tapi tunggu waktu. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK yang mewakili Ibu Wakil Ketua 1. Karena Ibu Ketua PKK ini Ibu Ketua MRP juga. Jadi ada kunjungan dari Wakasat. Jadi mereka juga dikumpulkan sana. Yang saya hormati Ibu Ketua GOW, Ibu Ketua Dharma Wanita, Bapak-bapak pendeta, pastor, Pak Ustadz, Pak Ketua MUI, terima kasih Pak Ketua doanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pimpinan organisasi perangkat daerah, pemerintah Kota Jayapura dan seluruh Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka ekspos 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Pak Sekda bersama seluruh jajaran yang saya hormati. Hari ini kita laporkan hari kerja, 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Bukan berarti 100 hari kerja terus selesai. 100 hari kerja sesuai dengan kalender kerja. Hari kalender ya. Kalau sesuai dengan hari kerja mungkin belum 100 hari karena banyak liburnya. Tapi kita akan melaporkan 100 hari kerja kita yang sudah kita laksanakan karena ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia bersemua pemimpin, gubernur, presiden, gubernur, bupati, wali kota setelah terpilih 100 hari kerja harus dilaksanakan dan dilaporkan supaya ada penilaian khusus bahwa kira-kira Wali Kota Jayapura dengan Pak Wakil Wali Kota ini kita kerja ini layak atau tidak. Dan saya percaya mudah-mudahan kita dua bekerja layak buat kita semua. Baik Bapak Ibu saudara yang saya hormati, tadi sudah ditayangkan hasil kerja kita selama 100 hari. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena oleh kasih dan cintanya kita semua masih disertai dan diberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, dalam kurun waktu 100 hari kerja sampai dengan hari ini, kami fokus pada 9 agenda prioritas yang merupakan turunan langsung dari 6 misi pembangunan kita yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Di antaranya memastikan dan memberikan jaminan keamanan dengan membentuk tim terpadu keamanan. Nah, tim terpadu keamanan ini yang baru saja tadi kita launching dan mereka akan terus bekerja untuk mengamankan Kota Jayapura dari seluruh jenis kejahatan yang terjadi di kota ini. Kemudian daya dukung penuh dari masyarakat Port Numbai untuk tidak melakukan demo dan pemalangan serta adanya penyerahan aset yang berpotensi wisata untuk dikelola oleh pemerintah Kota Jayapura. Jadi saya turun kampung untuk berjumpa dengan masyarakat kampung adalah janji politik. Kemudian Pak Wakil Wali Kota bersama jajaran OPD terus menjalankan tugas juga di kantor melayani masyarakat dan saya turun kampung. Sudah 6 kampung, sampai kemarin Kampung Tobati. Permintaan wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat 10 kampung. Ini kita baru sampai di 6 kampung. Dan akan lanjut terus besok Kayu Pulau,
Kayu Batu, Waena dan Yoka. Kampung adat. Kampung adat ini mereka lah yang punya hutan, punya tanah, punya air, dan punya semuanya yang semua yang ada di kota ini menikmati dan hidup. Dan saya minta kepada 10 kampung, Ondoafi kepala suku membuat pernyataan bahwa tidak ada demo, tidak ada palang memalang di kota ini. Dan mereka juga memberikan aset wisata kepada pemerintah untuk dikelola. Nanti kita tinggal membagi hasil dari perolehan setelah dikelola oleh pemerintah Kota Jayapura. Dan itu pernyataan sudah dibuatkan dari 6 kampung, sisa 4 kampung lagi. Saya percaya 4 kampung pun akan demikian. Dengan demikian maka tidak ada di kota ini, setelah 10 kampung membuat pernyataan di kota ini, maka saya berharap di kota ini tidak ada palang, tidak ada demo-demo di kota ini. Nanti kita undang juga semua paguyuban untuk kita kompromi Pak Wakil, sehingga minta dukungan semua. Supaya ketika ada yang demo, yang palang di kota ini, kita akan gunakan kekerasan. Siapa yang pimpinannya, siapa yang pimpin demo, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita kembalikan ke daerah masing-masing kalau dia orang dari bukan Kota Jayapura yang datang dan membuat demo dan mengacaukan kota ini. Yang berikut, memberikan kemudahan perizinan dan relaksasi pajak terhadap pelaku usaha, sehingga saat ini kami telah mengeluarkan surat izin usaha sebanyak 5.506 perizinan dengan total investasi sebesar 673 miliar 2.048.569. Kemudian penertiban Pasar Yotefa dan Pasar Hamadi serta perencanaan pembangunan pasar modern, yaitu Pasar Yotefa rencana kita akan bangun yang modern, ya. Karena selama ini Pasar Yotefa itu akhirnya jadi 2 pasar. Ada Pasar Yotefa dan ada Pasar otonom. Saya dengan Pak Wakil kita rencana membangun hanya 1 pasar saja, supaya jangan ada 2 pasar di situ. Hanya kita kembalikan lagi ke Pasar Yotefa yang lama. Kita akan bangun dia bisa 2 lantai, bisa 3 lantai yang modern. Tetapi saya sudah sampaikan kepala dinas untuk menghitung semua pedagang supaya jangan ada yang tercecer. Jangan sampai kita bangun lebih daripada jumlah pedagang. Kalau bisa bangunannya lebih, pedagangnya itu bisa terbatas. Maksudnya pedagangnya itu walaupun sudah dihitung semua, tapi lebih dari bangunan daripada pedagang itu. Karena yang terjadi saat ini pedagang itu masih sangat banyak sehingga terjadi 2 pasar. Kita akan bangun 1 pasar. Kemudian pelaksanaan program padat karya, pelatihan sebanyak 1.245 orang dan pendampingan serta pemberian modal usaha bagi UMKM dan koperasi di Kota Jayapura. Kemudian membentuk 39 koperasi Merah Putih. 39 ini dibentuk koperasi di 14 kampung dan 25 kelurahan. Itu program Presiden Republik Indonesia yang harus kita dukung semuanya. Kemudian menjamin BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang rentan di Kota Jayapura sebanyak 18.438 orang. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua lapisan masyarakat, khususnya para investor di dalam maupun di luar daerah untuk bersama-sama berkolaborasi, kita sama-sama bangun Kota Jayapura. Kalau Kota Jayapura ini akhirnya kita ciptakan rasa aman yang tadi tidak ada palang dan tidak ada demo, saya yakin dan percaya bahwa para investor akan datang untuk bangun Kota Jayapura ini. Sehingga kita semua akan merasakan, bahkan masyarakat di kampung-kampung pun akan merasakan dampak pembangunan Kota Jayapura. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul. Dalam program ini kami telah melakukan yang pertama, membuka sekolah SMA Negeri 8 Jayapura atau sekolah Garuda yang berlokasi di Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Karena Distrik Jayapura Selatan ini untuk SMA-nya tinggal 1 SMA, yaitu SMA 4. Sementara SMP-nya itu hampir ada 5 SMP. Nah, murid SMP lebih banyak daripada sekolah SMA-nya. Ketika lulus, akhirnya semua lebih ke SMA 4. Tetapi juga dari Abipura, dari manapun semua lebih suka SMA 4. Sehingga kita menambah 1 SMA lagi, yaitu SMA 8, SMA Garuda di Entrop. Muridnya sudah ada murid yang mendaftar untuk tahun ini dan mereka akan mulai bersekolah. Dan kita akan membangun gedung sekolahnya.
Kemudian membuka sekolah rakyat dan sekolah taruna Cendrawasih di distrik Muratami. Ini pun sudah, muridnya sudah mendaftar untuk sekolah taruna. Karena sekolah taruna ini penting sehingga anak-anak yang lulusan dari sekolah taruna itu bisa langsung, kalau tes jadi tentara, polisi, semua bisa langsung. Kemudian menggratiskan biaya pendaftaran murid baru, pendaftaran ulang sekolah, melarang kegiatan wisuda, penamatan, kegiatan di hotel, melarang untuk jangan sampai penahanan ijazah dan melarang untuk menerima penerimaan gratifikasi saat penerimaan murid baru. Jadi sekolah-sekolah ini kita sudah bebaskan dari pembayaran-pembayaran. Kalau SPP tetap dibayar. Saya pikir SPP itu tidak mahal untuk orang tua. Yang mahal itu kadang masuk bayar ini, bayar itu, bayar pendaftaran, uang segala macam uang. Dan saya sendiri juga merasakan waktu ketua DPR, pada akhirnya orang tua lari lagi untuk bayar ini, bayar itu, bayar itu. Sehingga itu menjadi visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Saya dengan Pak Haji Rustam, kita sekarang bebaskan uang biaya masuk dan bayar segala macam itu. Termasuk kegiatan perpisahan tidak lagi dilakukan di hotel-hotel atau membiayai orang tua beban untuk biaya-biaya acara perpisahan. Kalau tidak ada tempat, pakailah gedung ini. Gedung serbaguna ini siap untuk dipakai acara apa saja, gratis lagi. Nah, acara perpisahan. Termasuk gor waringin, sementara dalam proses penyelesaian, kalau sudah selesai bisa digunakan itu. Kita kasih gratis semua, supaya jangan beban orang tua untuk biaya-biaya segala macam. Kemudian pelaksanaan penandatanganan fakta integritas SPMB dengan BPMP dan memberikan beasiswa bagi anak Port Numbai kepada anak-anak Port Numbai yang saya pikir wajar dan wajib kita berikan mereka biaya untuk sekolah studi. Dengan capaian tingkat kelulusan SD dan SMP sebesar 100%, sedangkan SMA sebesar 99,7% dan SMK sebesar 99,2%. Yang berikut peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif. Nah, kita akan bentuk juga tim terpadu kesehatan. Rencananya sudah kita buat, hanya belum kita launching. Akan kita launching, itu akan terlibat dari OPD juga 9 OPD yang terlibat untuk, jadi kita lakukan preventif. Jadi tidak lagi menunggu, tapi kita harus mencegah, langsung mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Ini merupakan langkah konkret yang kita akan lakukan, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas hingga dari pagi sampai jam 10 malam. Untuk meningkatkan insentif dan juga memberikan insentif kepada kader posyandu, meningkatkan cakupan peserta BPJS Kesehatan sebesar 32 miliar 864.076 juta 76.868.076.710 rupiah. Dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1.858.599.000 rupiah atau sebanyak 18,403 untuk 18.438 orang. Pembentukan tim terpadu kesehatan untuk respons yang lebih cepat dan efisien. Juga diketahui dari 100 hari kerja ini terdapat 5 kasus penyakit tertinggi di Kota Jayapura, yaitu malaria, faringitis akut, ISPA, hipertensi, sensial dan fulnus. Jadi kalau hipertensi ini saya juga ini hipertensi juga. Ya, saya juga ini tiap hari minum obat karena sudah lansia juga. Kalau Pak Wakil udah lansia ya. Saya menuju lansia karena lansia itu 60 tahun, saya sudah 58, 2 tahun lagi saya lansia. Kemudian diketahui dari 100 hari kerja ini terdapat 5 kasus tadi. Kemudian penguatan produktivitas pertanian dan perikanan, kami telah melakukan pemberian bibit ikan, pakan ikan, memperluas areal tanam dan menggalakkan gemar menanam berkolaborasi dengan PKK Kota Jayapura serta penyiapan produk unggulan setiap kampung.
memberikan bantuan ketahanan pangan bagi warga rentang sebanyak 1.000 paket, merencanakan penataan pemukiman baru transmigrasi lokal di Muaratami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rencana ke depan saya akan membuat transmigrasi lokal. Ya, jadi mulai dari Kalitami sampai perbatasan dengan Papua Nugini, perbatasan dengan Kerom, lahan yang hutan yang masih kosong itu akan saya rencana untuk kita akan lakukan transmigrasi lokal. Supaya warga masyarakat Kota Jayapura yang padat ini bisa kita dorong sebagian ke sana. Jadi bukan transmigrasi umum, transmigrasi lokal. Dalam rencana ke depan, saya akan turun di Kampung Moso untuk bicarakan dengan masyarakat Moso sehingga di sana kita akan giring untuk dilakukan, dibuka lahan untuk transmigrasi lokal. Kalau program Bapak Presiden 3 juta rumah, ya mudah-mudahan bisa kita dorong lagi untuk transmigrasi lokal. Kemudian penguatan sektor UMKM dan pariwisata. Sektor ini kami melakukan yang pertama adanya dukungan masyarakat adat yang menyerahkan aset berpotensi wisata untuk dikelola pemerintah. Jadi aset-aset dari 10 kampung adat ini itu sudah dalam pernyataan, 6 kampung sudah pernyataan untuk menyerahkan dikelola oleh pemerintah, karena yang selalu kita dengar orang datang mau wisata, mau hiburan, mau piknik, tapi bayar sana, bayar sini, bayar itu, membuat orang masyarakat mau datang untuk piknik di sana, tapi karena bayar pungutan. Nah, diserahkanlah dikelola oleh pemerintah supaya diatur dengan tertib, biar semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian membentuk Koperasi Merah Putih di 39 kampung dan kelurahan dan telah melakukan peletakan batu pertama. Ini program Presiden Republik Indonesia dan kita sebagai pemerintah Kota Jayapura sangat mendukung untuk Koperasi Merah Putih. Kemudian memberikan pelatihan, pendampingan dan penguatan modal UMKM Kota Jayapura. Selanjutnya melakukan kegiatan pelestarian satwa seperti melepaskan tukik di Pantai Sko. Jadi penyu itu kita lepaskan biar dia kembali ke alamnya, hidup di sana, dia berkembang di alamnya. Kemudian yang berikut penguatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Programnya yang pertama meresmikan ruang bermain anak, ruang menyusui anak. Jadi kita di kantor ini sudah ada ruang untuk bermain anak dan juga untuk menyusui anak. Jadi kalau ibu-ibu yang datang di sini dan bawa anak, di sana sudah disiapkan tempatnya supaya anak-anak bisa bermain, nanti dijaga di tempat bermain anak. Kemudian meningkatkan cakupan peserta pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, ini pun sudah kita lakukan. Kemudian menambah layanan kesehatan menggunakan Port Numbai Sehat. Kemudian mengakomodir dalam kegiatan padat karya pengecatan marga jalan. Kemudian menyerahkan bantuan ketahanan pangan dan penyelenggaraan pasar murah. Ini dalam kegiatan-kegiatan wali kota turun kampung, ini semua kita lakukan. Dan kita akan terus melakukan di sisa dari kampung yang belum kita jalani, dan nanti kita akan mengundang semua paguyuban seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk kita lakukan kopi morning, Pak. Kita membangun kebersamaan kita jaga kota ini dengan baik. Kemudian yang ketujuh percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Yang pertama melaunching tim kebersihan kuning dan biru serta penyerahan mobil operasional pickup di setiap distrik. Ini sudah kita lakukan. Kemudian pembangunan LPJU lampu penerangan jalan sebanyak 200 titik. Jadi 200 titik itu yang pada saat ini, nanti dalam perubahan kita akan tambah 300 titik. Jadi tahun ini kita 500 titik. Sampai di bulan Desember mudah-mudahan Kota Jayapura ini lorong-lorong yang gelap itu semua harus kita terangi. Selama 5 tahun Kota Jayapura harus bersinar. Kemudian membangun rumah layak huni di kampung dan kelurahan serta memberikan internet gratis di seluruh kampung. Jadi kita sudah melakukan ini. Rumah layak huni wali kota turun kampung, setiap kampung 2 unit. Nanti dalam perjalanan setelah 100 hari dan juga pada perubahan dan seterusnya 5 tahun kita akan membangun
rumah-rumah di kampung yang layak bagi masyarakat. Kemudian membuka palang intake PT Air Minum Sumberhonyi Nanwani di Kali Sumberhonyi. Jadi kemarin kita dipalang karena mungkin tanah adat. Sudah saya panggil, kita sudah sepakat, sudah tidak dibuka, hanya pekerjaannya mungkin karena lewat program pekerjaannya, jadi lagi ditunda, nanti akan dikerjakan lagi. Kemudian penertiban parkir liar dan peluncuran jaringan trayek terbaru sesuai Peraturan Wali Kota Jayapura nomor 25 tahun 2025. Ini pun sudah kita lakukan untuk trayek di Kota Jayapura. Yang berikut, pemantapan ekosistem sosial, keagamaan dan kerukunan warga. Ini sudah pada 100 hari kerja ini, kita sudah memberikan insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu. Jadi guru ngaji dan guru sekolah minggu pun kita memberikan insentifnya, supaya mereka terus mengajar anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Anak-anak ini kalau dari kecil diajar dengan baik, sampai besar mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Nah, itu ada di tangan guru-guru ngaji dan guru-guru sekolah minggu. Kemudian memberikan bantuan batik dan tiket Jayapura Makassar bagi jemaah haji. Kemarin sudah kita lakukan yang pertama. Dan ini setiap tahun akan kita lakukan. Supaya bapak-bapak ibu yang mau berangkat naik haji, itu kita akan membantunya. Kemudian memberikan bantuan umroh gratis bagi tokoh kita masyarakat yang muslim. Ini pun kita akan berikan untuk harus umroh. Jadi umroh itu membentuk imannya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian memberikan bantuan wisata rohani gratis bagi umat Kristen ke Yerusalem, juga umat Katolik ke Roma dan Hindu Buddha ke India. Ini pun kita siapkan biaya untuk perjalanan ke tempat-tempat suci masing-masing. Kalau sudah pulang dari tempat suci masing-masing, pasti hidupnya akan ada perubahan untuk menjadi yang terbaik, memimpin umat dan masyarakat ke jalan yang benar. Kemudian menyalurkan bantuan ke masjid melalui safari Ramadan. Jadi kemarin waktu acara buka puasa, saya dengan Pak Wakil, kita turun untuk buka puasa bersama ke masjid-masjid. Juga bantuan hewan kurban sebanyak 31 ekor pada hari raya kurban kemarin. Menurut informasi dari Pak Inspektur, dari Inspektorat sebagai ketua, bahwa wali kota yang sekarang itu memberikan bantuan lebih banyak katanya. 31 ekor itu sudah lebih banyak dari wali kota sebelumnya. Tetapi Pak Wakil, Bapak Ibu sekalian, rupanya ketua DPR itu yang memberikan lebih banyak gitu. Waktu saya ketua DPR, tahun lalu saya berikan 49 ekor. Ya, tahun depan kita berikan 100 ekor lah. Ya. Kepala Badan Keuangan hitung itu supaya kita kasih 100 ekor. Ini lebih dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Jadi kalau 100 ekor di masjid, nanti 100 ekor juga di gereja itu. Ya, Ibu Dewan, tepuk tangan. Ya. Kita juga memberikan bantuan pembangunan gereja, peletakan batu pertama, menaikkan insentif RT dan RW di Kota Jayapura, membentuk tim terpadu keamanan dan mengaktifkan call center terpadu 150212. Baru saja kita launching dan di sini sudah ada. Jadi ada persoalan apapun di kota ini yang mau disampaikan, tidak usah repot-repot, datang langsung ditelepon aja ke call center 150212. Kemudian menggratiskan biaya pemakaman bagi warga Kota Jayapura terhitung 1 Juni 2025 di TPU Buperwaena. Jadi ada TPU di Buperwaena, ada Muslim, ada Kristen. Nah, itu digratiskan. Kalau ada yang meninggal bawa di sana, dikubur di sana, itu kita gratiskan. Pemerintah yang tanggung. Kalau dikubur di Koya itu tanggung sendiri. Ya. Kalau dikubur di AB Pantai tanggung sendiri. Nanti wali kota hanya bisa telepon kalau bisa dibantu. Tapi kalau bisa semua harus ke Buper, ya, supaya di sana gratis untuk pemakaman. Kemudian adanya pernyataan dukungan masyarakat adat yang tadi, yaitu tidak melakukan palang dan demo. Kemudian melakukan pemulangan warga PNJ 22 warga Papua Nugini yang tidak memiliki dokumen itu di Transat di Skausai pada saat turun kampung hari pertama. Saya ketika jam 9 malam langsung datangi mereka dan kita sudah kembalikan. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat, karena ini kita lagi siaran langsung, seluruh warga masyarakat kalau mengetahui ada orang-orang Papua Nugini di sini yang tinggal tidak jelas, ya, tidak punya
kartu pelintas batas ataupun surat-surat lainnya, dilaporkan supaya mereka harus kita kembalikan karena mereka ada di sini, mereka onar juga bawa masuk ganja dan sebagainya, sudah tinggal di sini, sudah dapat pengobatan juga gratis karena masuk dalam daftar masyarakat Kota Jayapura yang tidak jelas, punya KTP. Nah, kita kembalikan mereka supaya jangan, mereka sudah ada di sini dan juga melakukan, mereka juga mencuri juga di kota ini. Kita kembalikan semua supaya kota ini aman. Ya. Kemudian membantu 1 unit kendaraan operasional kepada Klasis GKI Port Numbai. Pak Ketua Klasis tadi ada di sini. Ya, itu kita bantulah supaya Pak Ketua Klasis juga kalau dalam pelayanan umat bisa gunakan mobil supaya aman dari hujan dan panas, Pak Ketua. Kemudian yang 9, pemetapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dengan transformasi digital. Program Wali Kota Turun Kampung di 14 kampung. Melaunching kampung digital dan kelurahan digital. Menaikkan insentif Ketua RT dan RW yang sudah tadi saya sampaikan. Menyusun laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2024 dan akuntansi pelaporan pada SIPD Republik Indonesia secara mandiri. Kemudian memberlakukan perubahan jam kerja ASN mulai masuk. Jadi sekarang ASN Kota Jayapura masuk 7:30, 7.30 dan pulang 15.30 setengah 4. Kalau itu sudah waktu sudah dikurangi, ya rajin-rajin kantor semua ini OPD ya. Kemudian merencanakan pemekaran distrik dan kelurahan berdasarkan usulan dari masyarakat. Jadi kita lagi sementara menjajaki untuk pemekaran distrik Muaratami bisa jadi 3 distrik, kemudian menambah kelurahan. Tetapi untuk kampung itu 4 kampung, yaitu Kampung Koya Koso dan Kampung Holtekan, Koya Tengah dan Kampung Moso itu akan dibekarkan menjadi kelurahan. Karena di seluruh Indonesia yang namanya kampung atau desa itu ada di kabupaten, tidak di kota. Hanya satu saja di kota Jayapura yang ada kampung. Karena di sana ada rajanya, ada ondo afinya. Sehingga negara mengizinkan itu terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat kampung, 10 kampung, masyarakat Port Numbai itu bersyukur kepada negara. Karena negara itu memperhatikan 10 kampung adat ini. Jadi jangan palang-palang lagi kota ini. Jangan demo-demo lagi di kota ini. Di samping mewujudkan program prioritas sebagai wujud komitmen kami dalam membangun Kota Jayapura, maka kami telah melakukan yang pertama, melaunching tim kebersihan tadi. Ya, sudah. Jadi kota ini kita perlu bersih-bersih. Kita juga sekarang kita ada di sini tidak ada botol-botol air mineral. Dan seluruh kota ini kalau bisa kita tertib. Karena botol-botol ini yang buat sampah merusak kota ini dan juga di Teluk Yotefa. Ketika saya turun di Kampung Nafri, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Tobati, semua mengusulkan Teluk Yotefa harus bersih. Kemudian melaunching juga administrasi kependudukan tingkat kelurahan se-Kota Jayapura dengan capaian pelayanan KTP digital sebanyak 41.648 orang dan menerbitkan dokumen sebanyak 30.191. Kemudian melaunching kampung digital, kelurahan digital, serta membuka ruang publik orang tanya wali kota menjawab setiap hari Senin. Setelah kita apel, ada waktu untuk masyarakat datang bertanya dan wali kota menjawab. Dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang berikut, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Selain itu kami juga telah yang pertama menurunkan angka inflasi dari 22,15% di bulan Maret menjadi 1,33% di bulan Mei dan berada di bawah angka inflasi nasional. Ya, ini sangat penting supaya kehidupan masyarakat itu berimbang dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian realisasi pada PAD sebesar 181.382.378.777 rupiah atau 41,99% per tanggal 28 Mei 2025 dengan target kita 290 miliar nanti sampai dengan akhir tahun. Untuk mendukung dan mensukseskan program nasional Presiden Republik Indonesia, kami telah melakukan yang pertama mendukung program makan bergizi gratis
dengan menyiapkan lahan dapur umum di 3 distrik, menyiapkan lahan sekolah rakyat dan sekolah Garuda yang saat ini telah melakukan penerimaan siswa baru sebanyak 50 siswa, kemudian membentuk koperasi Merah Putih sebanyak 39 koperasi yang sudah dilakukan peletakan batu pertama dan proses akte pendirian di notaris. Itu sejumlah 29, 14 kampung dan 25 kelurahan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati dan saya banggakan, berkat kerja keras kita bersama, pemerintah Kota Jayapura juga telah meraih penghargaan dan apresiasi membanggakan dalam 100 hari ini. Yang pertama menerima Leader Magazine Award 2025 dari Seven Media Asia. Kemudian yang kedua meraih opini wajar tanpa pengecualian murni yang ke-12 kali. Jadi saya dengan Pak Wakil baru terpilih baru 100 hari kerja, tapi untuk tahun ini kita menerima WTP. Itu yang ke-12. Untuk mengakhiri penyampaian ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama selama ini. Tentunya kami menyadari di samping keberhasilan yang kami capai masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dan saran yang bersifat konstruktif dan dalam membangun Kota Jayapura ke depan yang lebih baik sesuai visi misi Kota Jayapura. Kita terwujudnya Kota Jayapura sebagai kota jasa yang berbudaya, religius, maju mandiri dan sejahtera menuju Jayapura Emas, Indonesia Emas. Akhirnya terimalah moto Kota Jayapura, Hente Cai Yonomi Tumarni Hanaset. Satu hati membangun Kota Jayapura. Sekian dan terima kasih Wali Kota, Wakil Wali Kota. Wanyambe. Mohon izin Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan masuk dengan talk show. Baik, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah pemaparan dari Pak Wali Kota tadi, berikutnya kita dengarkan respon dari akademisi Profesor Dr. Afe terkait dengan 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Kepada Prof, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati Pak Wali Kota, Ketua Dewan dan para anggota Dewan Kota Jayapura yang hadir di sini atau sebagian besar hadir di sini, para kepala dinas dan para staf yang ada di sini atau para Ondwafi atau wakil Ondwafi yang ada di sini, para ibu-ibu yang saya hormati. Pertama saya menyampaikan salam untuk kita semua. Saya semalam ada di landasan terbang di Kulon Progo di Jogja. Terus tiba-tiba diundang ke sini. Ya. Saya berpikir juga ini, wah apa saya bisa siap datang ke sini hari ini atau tidak. Tapi karena saya adalah warga dari Kota Jayapura di bawah pimpinan dari Pak Wali Kota dan Wakil, maka saya sampai di rumah itu sudah 8:30. Begitu saya baru mau mandi, ada telepon dari sini, Bapak siap datang. Wah ini dari kamar mandi langsung menuju ke Wali Kota, kan tidak mungkin baik. Akhirnya saya hadir di sini dan saya ucapkan selamat. Baik, tadi kita sudah mendengar, saya mungkin tidak mendalami 100 hari kerja sampai kepada semua spek-spek yang dibuat. Tapi saya punya prinsip begini bahwa lebih baik bekerja daripada sama sekali tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura ini kan dari rekaman yang terakhir, mereka banyak berdansa, menyanyi dan lain-lain. Dan akhirnya itu adalah wujud terpilihnya sebagai pemenang dalam pemilihan Wali Kota dan Kota Jayapura. Itu menunjukkan bahwa di dalam dia memilih
Pak Wakil dan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat itu, salah satu aspek adalah saya mencintai dia. Mungkin pemilihnya itu dia menggunakan perasaan saja, sudah yang penting milih, mau pilih siapa lagi, ini sudah yang terbaik gitu kan. Tapi semua latar belakang hasil pemilihan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenangkan wali kota, itu wujud daripada cinta kasih. Nah hari ini, dan mungkin 3 bulan kemarin dan hari ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota menyampaikan di depan ini, secara kemanusiaan, beliau adalah pemimpin secara pemerintahan di Kota Jayapura, ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa inilah hasil cinta yang saya terima dari Anda, dan hari ini saya akan memberikan cinta itu kepada Anda lewat wujud-wujud apa yang disampaikan. Nah oleh sebab itu, kalau kota ini sudah diwujudkan oleh kata cinta, itu artinya bahwa dasar cinta itu menjadi ikatan sosial kita dalam kehidupan berumah tangga, dalam berkantor dinas, dalam apapun juga. Ini dasar cinta. Anda memilih saya karena pasti ada Anda mencintai saya, Anda suka saya. Oleh sebab itu, kalau saya sudah terpilih, saya tunjukkanlah cinta saya kepada Anda. Yang tadi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota mengatakan belum berapa persen. Tapi setelah saya dengar hasil-hasil yang tadi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampaikan di depan, saya mencoba mengambil persentase. Dari 10 kampung adat, itu sudah 6 kampung adat yang sudah dilakukan kunjungan. Dan 6 kampung adat itu mewakili suku-suku masyarakat adat yang ada di Kota Jayapura. Sedangkan 4 itu akan. Itu artinya bahwa kunjungan 100 hari ini saya katakan bahwa sudah 60% berhasil. Saya hanya mengambil 60% karena 10 kampung adat itu 6 kampung yang sudah, artinya 60% sudah berhasil. Nah Bapak Ibu yang saya hormati ya, Kota Jayapura orang selalu mengatakan small is beautiful. Dia kecil tapi dia indah. Kalau saya tidak. Small but strong. Dia kecil tapi dia kuat. Kenapa dia kuat? Karena wilayah Kota Jayapura itu ada kantor gubernur di situ, walaupun secara struktural, hubungan secara harmonis itu struktural belum kuat, tapi kantor gubernur ada di situ. Saya mohon maaf. Pangdam ada di atas Kota Jayapura. Angkatan Laut ada di Kota Jayapura. Kota Jayapura ini adalah gambaran kota Republik Indonesia yang berhadapan dengan negara luar. Kota Jayapura ini kurang lebih ada 17 perguruan tinggi. Ada di Kota Jayapura. Jadi kalau saya katakan dia kecil tapi dia kuat, karena apa? Dia didukung oleh infrastruktur yang paling besar sekali gitu. Dan saya yakin setelah saya ngomong begitu, Pak Wakil dan Wali Kota mengatakan memang berat juga kok. Walaupun kita dibatasi oleh struktur pemerintahan. Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu hanya sebatas wilayah pemerintahan. Tapi secara organisasi sosial dia punya tanggung jawab. Misalnya saja anak adat Pertumbai yang ada kerja di kantor gubernur, secara struktural dia terpisah dari Kota Jayapura. Tapi dia bagian tanggung jawab moral untuk Kota Jayapura, dan Kota Jayapura punya tanggung jawab moral juga dengan provinsi. Gitu. Jadi ikatan-ikatan emosional itu yang kita harus bangun seperti itu. Nah tadi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah mengatakan bahwa lebih banyak kecenderungan kepada pembangunan masyarakat. Data-data tadi sudah menunjukkan dari segi politik, bagaimana Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ingin supaya kota ini menjadi aman, tidak diganggu. Dan kalau misalnya ke depan Wakil Wali Kota ini menjadi potensi atau role model untuk menjadi wilayah pemilihan politik di daerah-daerah lain. Karena suhu politik di Papua yang paling tinggi ada di Kota Jayapura. Dan indeks pembangunan manusia yang paling tinggi ada di Kota Jayapura. Ini menjadi role model. Nah oleh sebab itu bagaimana Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu bisa bekerja baik tanpa didukung oleh teman-teman yang ada baik di Pemda maupun di swasta dan lain-lain. Tanpa dukungan itu tidak bisa tercapai proses ini, tidak bisa berjalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Kota itu, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu awal dari sebuah. Jadi sebenarnya benar 100 hari itu bukan menjawab persoalan yang ke depan. Kalau kita bertanya begini, apakah Pak Wali Kota akan berhasil sampai 5 tahun mendatang? Ya tanya sama diri kita, apakah saya bisa hidup sampai 5 tahun kemudian atau jangan sampai besok saya sudah meninggal? Nah pertanyaan-pertanyaan yang alternatif seperti itu, nah itu jangan dulu ditanya. Tapi harus kita yakin bahwa program-program Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus komitmen berjalan.
Orang selalu mengatakan begini, ya Pak Wakil Wali Kota dan Wali Kota bisa berjalan, tapi kesejahteraan pegawai di mana? Betul sekali. Ya. Bagaimana pegawai bisa sejahtera kalau seandainya kurang diperhatikan? Itu juga menjadi tantangan. Jadi Bapak Wakil Wali Kota dan Wali Kota sendiri berjalan juga harus bisa merangkul staf yang ada. Karena data menunjukkan bahwa Provinsi Papua terutama para pegawai negeri tidak usah banyak, jatah 10 kilo beras belum datang terlambat saja sudah menurunkan semangat bekerja gitu. Bagaimana suami mau datang ke kantor tapi istri bilang beras hari ini habis gitu. Otomatis pikirannya akan terpecah. Jadi memang secara sosiologis bahwa melayani orang itu memang betul secara merata. Tapi orang yang dekat dengan kita harus kita layani dulu. Istri ya, Pak Wali Kota, Pak Wakil istri kita layani. Setelah itu tetangga kita sampai kepada kampung-kampung. Dalam konteks otonomi khusus memang benar. Sekarang keberpihakan untuk masyarakat Papua. Benarkah di Port Nimba ini sudah ada daftar sensus penduduk orang asli Papua dan orang non asli? Belum ada. Saya baru pulang dari Merauke ya. Kami meresmikan Grand Design Pendidikan Merauke. Jadi selama ini provinsi Papua, tanah Papua 6 provinsi ini belum punya Grand Design. Tapi bagaimana kita harus meramal bahwa anak-anak Papua berkualitasnya harus bagus. Karena rata-rata baru putus itu pada anak Papua di Papua Selatan itu baru menyelesaikan pendidikannya pada kelas 3. Kalau data menunjukkan di Kota Jayapura itu kurang lebih itu SMP kelas 1. Nah, harus didongkrak data-data. Tadi Pak Wali Kota mengatakan sudah turun ke lapangan gitu toh ya. Ya ini ada niat baik. Niat baik artinya niat politis Pak Wakil dan Pak Wali Kota untuk menunjukkan kepada rakyat memilih bahwa kami akan turun. Tetapi nanti dalam pekerjaan sehari-hari ada eksekutif, ada legislatif ya. Teman-teman dari legislatif inilah yang nanti bisa menyambut informasi dari Pak Wali Kota. Kira-kira kerjasama yang harmonis itu bagaimana? Anggota DPR kerjasama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mendapat informasi-informasi untuk mengatasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini hanya mau menunjukkan kepada publik secara politis bahwa kita sudah mulai. Otomatis ke depan kerjasama antara Wali Kota atau pemerintah eksekutif dan legislatif dan yudikatif harus bergandengan tangan berjalan gitu. Makanya saya ada punya istilah itu bahwa pantry. Kalau kita lihat pantry itu biasa kita tahu di kapal. Kalau kita naik kapal pasti para undangan silakan Bapak datang ke pantry makan di sana. Tapi pantry yang saya maksudkan ini adalah Port Numbai 3. Port Numbai 3 itu artinya Port Numbai di situ ada eksekutif, ada legislatif dan ada yudikatif. Tanpa kerjasama ada kepincangan, maka apa yang diinginkan oleh Pak Wakil Wali Kota dan Wali Kota itu akan juga tidak akan berjalan bagus. Karena yang mengurusi rumah tangga Wali Kota ini ketiga institusi ini. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah oleh sebab itu, apa yang saya melihat dari yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ini adalah sebuah start awal yang memang cukup bagus. Karena tadi saya perhatikan bidang politik sudah mulai terjawab, bidang pendidikan mulai terjawab, bidang sosial mulai terjawab, bidang budaya apalagi kampung-kampung ini kampung-kampung adat, ya kan? Bagaimana otonomi khusus bisa menjawab suara masyarakat Papua kalau kampung adat itu tidak segera harus dibangkitkan, dipartisipasikan, dipemberdayakan. Nah, ini salah satu. Yang kedua bahwa tadi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatakan bahwa program-program nasional itu harus berjalan. Kenapa? Karena kita ini berbatasan dengan negara Papua New Guinea dan Australia. Kalau program-program nasional itu tidak terjawab sampai di daerah, maka program nasional itu akan gagal karena kita berbatasan dengan luar negeri. Yang kedua memang Kota Jayapura harus maju karena dia menjadi ruang depannya negara Republik Indonesia gitu. Nah oleh sebab itu memang informasi-informasi seperti ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana desa adat menjadi pagar negara, ya kan? Bekerja sama dengan TNI Polri untuk menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara Republik Indonesia tapi mengandung ada solidaritas. Membangun sebuah negara tanpa solidaritas tidak bisa. Nah, oleh sebab itu negara kita adalah beraneka ragam, maka dengan aneka ragam budaya, bahasa dan lain-lain, maka solidaritas harus dibangun. Tanpa solidaritas akan lemah. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara singkat dan mungkin saja nanti Pak Moderator akan membawa kita ada inspirasi-inspirasi atau aspirasi yang muncul dari teman-teman. Mari kita diskusi hari ini. Tapi saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Wali Kota dan Pak Wali Kota hari ini adalah wujud cinta kasih mereka karena kita semua yang memilih beliau dan inilah mulai start awal untuk kita. Jadi saya katakan secara kuantitatif 60% Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah mulai berjalan.
Saya mengimbau supaya kalau bisa teman-teman kita semua eksekutif, legislatif perlu diskusi. Tanpa diskusi tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan diskusi formal. Diskusi non formal pun ini lebih bagus gitu. Sehingga hal-hal yang bersifat ada kecenderungan, ada sentimen-sentimen yang ada kita keluarkan. Karena atap kita, hubungan kita adalah hubungan Kota Jayapura. Tidak ada siapapun yang lebih banyak mendominasi di dalam hubungan ini karena hubungan ini adalah milik kita bersama. Itu. Jadi saya apresiasi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan jangan lupa kita tidak tahu, yang tahu hanya itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa bahwa ada tantangan seperti ini. Tapi sebelum itu kita pasti sudah meramal dan mengestimasi bahwa tantangan-tantangan itu kita sudah mengantisipasi. Kalau tantangan itu kita tidak bisa membuat menjelaskan tantangan ke depan apa, menganalisis tantangan ke depan apa, nanti juga kita akan berjalan dalam sebuah gambaran yang gelap. Jadi untuk menganalisis masalah-masalah ke depan yang menjadi tantangan kita, mau dan tidak mau, memang kita harus munculkan tantangan itu. Dan tantangan itu menjadi roadmap kita, langkah ke depan untuk bagaimana Kota Jayapura bisa berjalan. Kota ini boleh kecil, tetapi kekuatannya sangat besar karena dia menampung semua institusi yang ada di sini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator, silakan. Baik, demikian penyampaian makna dari 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Profesor Dr. Afe, akademisi Uncen, ini bidang ilmunya pas, sosiologi pedesaan. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi berikutnya, untuk itu kami mengundang Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk tampil ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kemarin pada saat turun kampung itu Pak Wali Kota ada namanya program Wali Kota masyarakat bertanya, Wali Kota menjawab, dan itu lingkupnya masih kecil, masih sebatas kampung-kampung adat. Maka hari ini kami membuka ruang untuk semua elemen masyarakat yang diundang pada hari ini untuk silakan merespon, menanggapi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura selama 100 hari kerja. Sesi pertama kami persilakan kepada audiens yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan pemaparan materi oleh Bapak Wali Kota tadi, 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Tolong disebutkan nama dan dari mana. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di siang hari ini dengan momen yang sangat baik ini. Nama saya Andris Samakori. Saya dari komunitas atau berpayung hukum yayasan, salah satu yayasan di Kota Jayapura yang sudah lama berdiri dari tahun 95. Saya selaku komunitas yang pernah mendampingi desa wisata Kampung Tobati dalam penganugerahan desa wisata Indonesia dari 3.481 desa wisata se-Indonesia. Kami masuk membawa Kampung Tobati tahun 2021, waktu itu masih masa COVID-19, dan juga di tahun 2022 kami berhasil membawa Kampung Tobati dalam ajang itu masuk dalam 50 besar desa wisata Indonesia. Saya selaku pendamping dari komunitas atau yayasan, kami sudah beberapa kali diundang ke Thailand, di Singapura, dan juga tahun ini diundang ke Jepang, di kota Osaka di Jepang. Saya punya program beberapa bulan lalu. Kami ada sinkronisasi dan kerjasama dengan salah satu LSM asing, namanya PT Idnation Indonesia, yang mencoba mencari startup muda di seluruh Indonesia untuk menjaring inovasi terbarukan di seluruh Indonesia bahkan di Asia. Kami kemarin masuk dalam juara 2 finalis Idnation Indonesia, dan saya berkesempatan juga diundang tahun ini sekitar Desember ke Jakarta untuk melakukan beberapa kesepakatan dengan mereka. Yang menjadi salah satu konsentrasi saya adalah di Kampung Tobati itu kami mencoba untuk sekitar kawasan Teluk Yotefa itu kami mau untuk dilakukan kajian untuk limbah sampah yang sering terjadi dampak banjir itu harus dilakukan kajian ilmiah atau riset untuk mengetahui vegetasi hutan mangrove di sekitar Teluk Yotefa itu sampai dengan tahun ini itu seperti apa begitu. Kemarin kami melakukan sinkronisasi dengan salah satu LSM itu, kami melakukan aspek renewable energy dan
renewable energy, ya, sampah yang berbahan plastik dan organik, itu yang kami lakukan. Yang kedua juga yang menjadi konsentrasi kami dari yayasan, kami sudah pernah berbicara di rapat dengar pendapat umum RDPU dengan beberapa fraksi di DPR Kota, waktu saya diundang, itu kami pernah berbicara untuk aspek objek vital, ya, terutama cagar budaya di Kota Jayapura itu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Saya 5 tahun dikontrak oleh seorang Menteri Muhammad Nuh di Kemendikbud, itu kami pernah melakukan studi kajian sampai di Kampung Tobati Engrus, bahkan termasuk Nafri dengan Balai Arkeologi Papua. Sehingga saya minta Bapak Wali Kota di tahun kerja ini, 5 tahun ini atau 100 hari kerja tadi yang berhasil sudah dipaparkan, saya minta aspek ini juga menjadi ruang yang sangat penting bagi sebuah aspek kebudayaan di Kota Jayapura. Karena kita lihat di Kota Jayapura, Kota Batavia, di kawasan Kota Tua itu juga menjadi ikon sebuah kota Jakarta. Saya mau juga di Kota Jayapura, ikon aspek cagar budaya itu menjadi sesuatu yang penting bagi warga Kota Jayapura, bahkan juga perhatian pemerintah kota. Yang berikut, yang ketiga, lingkungan mangrove itu, saya coba membuat satu makalah, ya, yang kalau memang di bulan Agustus nanti kami diberikan kesempatan oleh sponsorship salah satu BUMN di Jakarta itu PT Astra Indonesia untuk mengundang kami mengikuti konferensi di Osaka, Jepang dalam bulan Agustus nanti. Saya coba membawa satu makalah untuk membawa desa wisata Kampung Tobati, khususnya cagar budaya dengan kearifan lokal, ya, terutama hutan perempuan dengan kuliner lokal, yaitu Bianori, yang pernah kami tulis dalam sebuah artikel dan makalah untuk disampaikan ke Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno di Jakarta waktu kami mendapat anugerah Desa Wisata Indonesia. Mungkin itu yang menjadi masukan saya. Mungkin ada lain waktu saya minta mungkin kami bisa berdiskusi untuk sebuah momen yang penting seperti ini dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan semua stakeholder terkait yang hadir siang hari ini. Makasih, saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Untuk sesi pertama kita coba memberikan kesempatan 3 audiensia. Pak Rektor Otto Kessler. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh moderator yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan juga salah satu narasumber yang menjadi pemateri dalam Expo 100 Hari Kerja di hari ini. Pertama-tama saya atas nama pribadi, lembaga, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota yang boleh terpilih untuk menjadi pemimpin di kota ini di tanah Papua. Saya sendiri, kalau tadi Prof sampaikan, kalau kita memilih, berarti pemimpin itu telah terpilih dan menyatakan, memberikan apa yang menjadi harapan rakyat. Dan itu sudah dibuktikan 100 hari pada hari ini boleh dilaksanakan ekspos. Dan bukan saja kita memilih, kemudian kita melepaskan pemimpin untuk melaksanakan program itu. Tetapi sejatinya kita sebagai warga yang memilih pemimpin kita patut untuk mendukung dan berjalan bekerja bersama-sama. Sehingga apa yang diinginkan untuk kota Jayapura yang sesuai dengan visi, misi dari Pak Wakil dan Pak Wali Kota dan Pak Wakil itu bisa tercapai. Saya tadi mendengar beberapa program yang telah disampaikan, ada beberapa program yang saya rasa itu luar biasa. Artinya Pak Wali Kota dan Pak Wakil itu mencoba untuk membangun dari kampung. Karena sebuah daerah, sebuah provinsi, sebuah kabupaten, itu kita bisa katakan maju, mengalami perubahan ketika masyarakat di pinggiran itu merasakan apa program dan mereka merasakan sebuah perubahan. Dan itu menjadi salah satu indikator untuk kita boleh katakan, kita punya program itu boleh berhasil. Tadi ada 2 program yang saya catat. Artinya ada sebuah program untuk meningkatkan PAD Kota Jayapura, tetapi juga memberikan hak kepemilikan terhadap setiap aset yang ada. Artinya dari kekayaan aset tanah yang diberkati Tuhan ini, kita berikan untuk kemakmuran rakyat, dalam hal ini warga kota, tetapi juga sebagai pemilik itu menikmati. Sehingga tadi ada sebuah perjanjian, kesepakatan untuk itu dikelola secara bersama-sama dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kemudian program yang kedua, itu saya sangat apresiasi sekali. Ini mungkin kita bisa lakukan untuk program-program lain yang
bisa kita katakan itu sebagai statut kepemilikan adat. Tetapi haknya itu jangan kita lepas. Ya, taruhlah seperti sebuah berita di Raja Ampat, artinya kita tidak bisa klaim itu adalah tambang yang Raja Ampat itu tinggal seperti itu untuk kita menikmati wisatanya. Tetapi ada aset yang Tuhan sudah berikan dan itu harus dikelola. Tapi bagaimana perjanjian-perjanjian yang dibuat itu, sehingga dari aset itu memberikan keuntungan kepada rakyat pemiliknya, tetapi juga memberikan pemasukan bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini adalah kemakmuran negara Republik Indonesia. Seperti PT Freeport seperti itu. Nah, di kota Jayapura juga saya sangat setuju seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Kita membangun kota, kita membangun orang Papua, maka ukurannya adalah mereka boleh sekolah dan menikmati pendidikan dan berhasil. Tadi programnya diberikan beasiswa, Portumbai, dan itu sudah berjalan, sangat menolong sekali. Dan kami di Universitas Oto Geisler Papua, Bapak Wali Kota, kami juga mendukung program itu. Di Universitas Oto Geisler Papua, bagi mereka yang kuliah di Universitas Oto Geisler Papua, dari beberapa suku dan marga yang ada di Tobati, yang ada di Engros, itu kita gratiskan, Pak. Kita gratiskan. Dan pada semester kemarin itu ada 5 yang kita gratiskan. Kenapa? Karena sebenarnya di hati kita itu kita mau memberikan itu. Karena apa? Hak tanah yang diberikan kepada kampus ini, kepada gereja ini, itu adalah kepentingan untuk pengembangan SDM. Sehingga pola kerjasama ini juga kita memberikan kesempatan untuk mereka kuliah dengan gratis, Pak. Nah, tapi sayangnya bukan saja di kota Jayapura, bukan saja di Provinsi Papua. Ya, mungkin karena dengan adanya regulasi aturan, sehingga kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada khususnya perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang memberikan perhatian kepada pengembangan SDM itu dalam tanda kutip kurang diperhatikan. Jadi saya mohon itu mungkin bisa nanti menjadi perhatian Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian Bapak, saya usul satu usulan, yaitu ketika kita mau orang Papua ini berhasil, maka kita harus bangun SDM dari kampung. Ketika kita katakan berhasil, tapi kita ke kampung itu banyak yang kita jumpai mereka belum bisa baca dan sebagainya, saya katakan kita gagal membangun kota ini. Sehingga usulan saya adalah dari 14 kampung di kota Jayapura ini saya berlakukan juga ada kerjasama dengan Kabupaten Waropen. 14 kampung di kota Jayapura ini, dari dana kampung yang tersedia dari negara ini, kalau bisa itu diupayakan untuk satu kampung ada 1 atau 2 orang sarjana yang dibiayai dari dana kampung itu, dan mereka akan kembali ke kampung. Bukan dibiayai kemudian kerjanya di provinsi, di kabupaten lain dan sebagainya. Dibiayai ikatan dinas dan kembali bekerja di kampung. Karena dengan begitu 5 tahun kepemimpinan Bapak, saya percaya masyarakat menilai program Bapak berhasil. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Philips, Rektor Oto Geisler. Satu lagi yang pakai cendrawasih ya. Nama dan dari mana? Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Lukson Wanggai, Ketua Kerukunan Keluarga Besar Ambai Kota Jayapura, dan secara resmi kami Wadah Kerukunan Keluarga Besar sudah terdaftar secara resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati Bapak Wali Kota Jayapura dan juga Bapak Wakil Wali Kota Jayapura dan Ketua DPR dan seluruh jajaran, dalam hal ini juga Wakil Ketua 1 Bapak Max Karubaba, dan yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, para pemuda, dan paguyuban yang hadir pada kesempatan ini, dan juga Forkompinda di pemerintah Kota Jayapura dan seluruh perangkat OPD yang ada di Kota Jayapura. Pertama, saya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, sekaligus menyampaikan selamat walaupun belum terlambat, baru 100 hari kerja. Tuhan memberkati jabatan yang baru, luar biasa. Kita memberikan aplaus untuk Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota atas kegiatan Expo 100 hari kerja
Bapak Wali Kota di Kota Jayapura. Terima kasih Bapak, saya melihat dari kerja-kerja Bapak selama beberapa saat lewat media dan secara langsung juga saya mengikuti bahwa dari turkam yang Bapak sudah kunjungi dari beberapa kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura ini, saya mengapresiasi juga kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil yang tidak duduk di belakang meja saja dalam 100 hari kerja, tetapi bagaimana turun langsung ke lapangan dan mendengar secara langsung aspirasi dari tokoh-tokoh adat di 14 kampung dan juga kelurahan. Bapak Wakil Wali Kota luar biasa, turun terus langsung di lapangan. Inilah contoh dan teladan yang baik. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak berdua. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa untuk kami. Tidak salah hari ini Bapak pimpin kita di kota ini. Sehingga ada perubahan dari tadi kita lihat program-program 100 hari dan itu nyata sekali. Salah satu yang saya dari adat menyampaikan terima kasih untuk salah satu program, memang beberapa program yang lain menyentuh langsung juga. Tapi yang hari ini kita merasakan langsung adalah pembebasan biaya pendaftaran masuk. Luar biasa Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Melihat dari perjalanan kunjungan dari Bapak Wali Kota terkait dengan kampung-kampung untuk potensi desa wisata ini, kami lihat bahwa masyarakat adat sudah melepaskan, mereka punya hak untuk bagaimana nih kota kami ini dikembangkan dan terus bisa bersaing seperti daerah-daerah kami di luar Papua, yaitu seperti misalnya di Bali. Dan kami lihat Kota Jayapura ini adalah salah satu potensi daerah kawasan wisata yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Sedangkan kami lihat bahwa investor, mereka sudah siap untuk mau menanamkan modal di kota ini. Tetapi kami melihat bahwa situasi yang terjadi hari ini, kenapa sampai daerah-daerah wisata yang ada di Kota Jayapura ini masih dikelola oleh pihak adat. Yang tadi kami dengar bahwa ke depan pemerintah akan kelola itu, sehingga yang menjadi pertanyaan saya pada hari ini, pada kesempatan ini, bagaimana Bapak mengatur regulasi antara adat dan pemerintah, sehingga di dalam pembagian hak-hak itu jangan sampai ada yang menguntungkan pemerintah dan juga ada yang merugikan pihak adat, tetapi bagaimana bisa diatur secara baik dan juga bagaimana penataan tata ruang wilayah-wilayah yang ada di kota ini. RT RW ini yang perlu bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Kota Jayapura untuk menata kawasan-kawasan yang menjadi kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi sektor-sektor penghasilan untuk pendapatan hasil daerah Kota Jayapura. Karena kami lihat hari ini bahwa kami pemerintah Republik Indonesia ini adalah mengalami refocusing anggaran. Oleh sebab itu bagaimana pemerintah kota ini menyiapkan atau bagaimana membuat regulasi untuk perlindungan hak-hak ini untuk menjadi potensi yang memberi penghasilan bagi masyarakat adat dan juga bagi kami di Kota Jayapura. Yang kedua, Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota, saya mau sampaikan untuk kami, saya mewakili kami dari masyarakat Saireri dan juga lebih khusus kami masyarakat Ambai. Perlu saya mau menyampaikan kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, lewat Expo 100 hari ini Bapak Wali Kota, masih 4 tahun sekian ke depan lagi Bapak. Kami dari keluarga besar Ambai, saya perlu menyampaikan kepada Bapak, kami berada di kota Port Numbai ini sejak tahun 1949. Kami ada dan diberdayakan oleh pemerintah Belanda untuk bagaimana membangun kota ini bersama-sama dengan masyarakat adat yang ada di kota ini. Baik, Pak Nixon, cukup. Ini saja, penting saja, yang poin penting satu ini yang mungkin hanya 2 saja, yaitu bagaimana kami masyarakat adat ini di kota ini, kami warga masyarakat Saireri yang ada di pesisir ini, kami minta kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota untuk ke depan bagaimana kami bisa dimekarkan menjadi kampung, karena kami bukan warga pendatang, kami adalah orang asli Papua yang mempunyai hak yang sama dengan warga masyarakat adat Port Numbai. Karena kami lihat bahwa yang ada di pesisir ini adalah pintu masuk dari negara tetangga. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa hari ini banyak narkoba ganja yang beredar di daerah pesisir yang terus dijual belikan keluar. Oleh sebab itu kami harapkan dengan kepemimpinan yang baru ke depan mungkin Bapak Wali Kota bisa memperjuangkan kami untuk bisa baik, diangkat. Pak Nixon cukup ya. Tuhan berkati. Baik ya. Terima kasih Pak Nixon Wanggai, sudah 3 audiens yang memberikan, ada yang apresiasi dan maupun ada yang harus direspon ini. Baik, waktu saya serahkan kepada Pak
Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Ya baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Wakil Wali Kota, Pak Prof, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi ini dari Pak Rektor, Pak Philip, terima kasih atas apresiasi untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang pertama, bahwa kita ini sudah terpilih jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian pendidikan, ya terima kasih Pak, anak-anak Pordumbai yang Tobati juga mendapat dikasih kesempatan untuk gratis kuliah di Otto dan Gesler. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua berkaitan dengan SDM. Jadi kita Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu berada pada depan dari peran kita untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, terutama membangun SDM masyarakat di Kota Jayapura, terlebih khusus masyarakat kita di kampung-kampung. Pak Rektor, jadi kemarin saya di kampung-kampung juga saya sampaikan ke kepala kampung. Kepala kampung, bapak-bapak sebagai kepala kampung ini sekarang jabatannya luar biasa, lebih daripada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, lebih daripada anggota DPR. 6 tahun, akan ada 8 tahun ya, sekarang 8 tahun. Ya, itu luar biasa. Jadi saya sampaikan untuk kepala kampung, kalau bapak-bapak kepala kampung ini lebih perhatikan masyarakat, anak-anak yang berpotensi, yang punya potensi yang bisa kuliah, bapak kirim kuliah ke luar Papua, di Jawa ataupun luar negeri, itu mereka sudah selesai kuliah, bapak masih kepala kampung. Mereka sudah selesai kuliah, sudah berhasil dan kembali untuk memimpin kampung lagi. Tetapi kalau bapak-bapak kepala kampung ini tidak kerjasama yang baik dengan masyarakat dan tidak memperhatikan masyarakat, anak-anak yang bisa kuliah dengan baik, ya itulah yang jadi masalah yang sekarang. Jadi saya dari sudah 6 kampung, itu masalah yang paling utama adalah kepala kampung tidak kerjasama dengan pemerintahan adat kampung dan juga dari pihak agama, yaitu gereja-gereja. Nah, ini yang menjadi masalah di kampung-kampung ini. Sehingga saya juga sampaikan bahwa kalau kepala kampung berniat baik kasih kuliah anak-anak kampung yang punya potensi, yang rajin untuk bisa belajar dan kuliah dengan baik, pasti mereka akan berhasil. Tapi jangan sampai uang kampung itu digunakan untuk hal-hal yang lain dan akhirnya tidak bisa memperhatikan masyarakat dengan baik. Ini yang kampung-kampung terjadi, ini hampir semua kepala kampung sama. Saya pikir itu Pak. Oh ini Pak Rektor ya. Kemudian Pak Andres. Ya tadi Bapak sampaikan kampung Tobati. Jadi kampung Nafri, kampung Engkros, kampung Tobati semua mengeluh tentang sampah. Dan itu menjadi perhatian karena visi misi kita adalah kampung ini harus bersih dari segala jenis sampah. Jadi Bapak punya pengalaman luar biasa yang tadi sudah ke luar negeri, ke negara-negara. Bapak ikut bersama dengan masyarakat dan kita semua untuk kita sama-sama bekerja membersihkan sampah di kota ini termasuk Teluk Yotefa itu. Kemudian kita juga punya program untuk menghijaukan. Jadi ada kemarin usulan dari kampung-kampung tentang hutan perempuan. Hutan perempuan itu tempat mereka cari bia itu. Nah itu kita akan tanam mangrove supaya mereka bisa juga cari bia untuk bisa makan dan bisa juga dijual. Tetapi ini jangan sampai sampah-sampah ini turun ke laut. Jadi ada pikiran kita Pak Wakil, kita akan buat jaring di Kali Acai, pokoknya di saluran air yang turun ke kampung supaya sampah-sampah itu harus bisa tertahan dan diangkat. Terutama botol-botol air, baik itu botol dan gelas air. Jadi saya terima kasih untuk Pak Andres Samakori. Bapak punya pengalaman luar biasa, tolong Bapak bersama dengan kita sama-sama membangun kota ini, bekerja sama untuk hal-hal yang baik untuk kota ini. Kemudian Pak Rektor tadi sudah saya sampaikan, nanti Pak Wakil tambahkan. Dan untuk Pak Lukson Wanggai, ya daerah wisata tadi sudah saya sampaikan di paparan tadi bahwa yang saya turun ke kampung ini ada 3 hal yang saya minta, dan itu sudah dibuat untuk 6 kampung dalam pernyataan bahwa tidak ada demo, tidak ada palang kota ini, tidak ada demo di kota ini. Siapa yang demo di kota ini, kita kembali Pak Kapolres, Pak Dandim, semua kita kembalikan ke kampung masing-masing supaya jangan merusak kota ini ya. Kemudian yang saya minta lagi adalah wisatanya diserahkan untuk dikelola oleh pemerintah, dan mereka sudah buat dalam perjanjian seluruh pantai dari Besji sampai Disko. Ini karena masih 2 kampung yang saya belum turun, yaitu Kayu Pulu dan Kayu Batu. Besok saya akan turun di sana untuk dikelola oleh pemerintah. Pemerintah kelola itu dengan jelas, kita boleh diberikan 10% bahkan 50% juga untuk PAD, tidak ada masalah. Yang lebih besar kita serahkan kepada Ondoafi dan kepada kampung dan kepada pemilik pantai-pantai itu supaya mereka juga bisa hidup dari hasil itu. Nanti dikelola baik oleh pemerintah. Pemerintah bangunkan pondok-pondoknya, pasang lampu yang supaya orang menikmati ketika datang itu menikmati pantai itu betul-betul
mereka menikmati dengan baik. Kemudian tata ruang juga kita sudah lakukan untuk tata ruang, kita akan merubah, kita usulkan untuk perubahan tata ruang. Untuk daerah pengembangan selanjutnya adalah Muara Tami, sehingga Muara Tami itu daerah Koya dengan itu sudah sebagian besar sudah ada pembangunan perumahan, dan itu kita akan lakukan. Kemudian tadi saya sampaikan kita dukung juga program Presiden transmigrasi, tapi bukan transmigrasi umum ya, transmigrasi lokal. Jadi Pak Lukson, nanti kalau dari Ambai ini, keluarga kita dari Ambai, dari ini kalau mau ini bisa berbekar ke Muara Tami sana, kita kasih di sana lah ya. Ya, kemudian yang tadi disampaikan untuk kampung, saya minta maaf Pak Lukson sebagai wali kota, saya minta maaf karena untuk kampung, yang 4 kampung yang ada saja saya mau mekarkan jadi kelurahan, yaitu Kampung Koya Koso, Kampung Holtekan, Kampung Koya Tengah, dan Kampung Moso. Itu akan jadi kelurahan, sedangkan 10 kampung adat itu yang tetap menjadi kampung. Kenapa? Karena seluruh Indonesia yang namanya kota, pemerintahan paling terendah adalah kelurahan, tidak ada kampung di kota-kota. Kalau kampung atau desa itu berada di kabupaten, tidak ada di kota. Tetapi yang satu yang dipercayakan negara Republik Indonesia adalah Kota Jayapura. Karena di situ ada Ondowafinya, ada kampung adat itu. Jadi 10 kampung adat ini yang akan ditetapkan menjadi kampung di Kota Jayapura. Dan nanti keluarga saya dari Ambai, nanti kalau mau saya mekarkan itu di perbatasan, kita bisa di sana, tapi tidak kampung. Yang penting ada dapat tempat hidup di sana. Ya. Kemudian, ya saya pikir itu. Pak Wakil mau ditambah, silakan. Izin Pak Wali Kota. Selamat siang, salam dan selamat wabarakatuh. Pak Prof, saya hormati dan moderator Wali Kota yang terhormat, Prokopimda saya hormati, dan semua yang hadir tanpa terkecuali yang saya hormati. Saya langsung saja. Izin Pak Wali Kota, sebelum saya menambah Pak Wali tadi, saya ingin sedikit komentar sedikit. Boleh ya? Nah, hari ini kami refleksi, evaluasi 100 hari kerja, kinerja wali kota dan wakil dan pemerintah kota keseluruhan. Dalam rangka kami melayani. Inilah buktinya nih, bahwa Pak Wali saya bukan janji, kerja benar, kerja betul. Dengan kebijakan-kebijakan telah kami lakukan. Saya kira warga telah merasakan itu, ya, dan sudah mengetahui apa yang kami lakukan. Walaupun baru 100 hari, tapi kita harap sediam Pak Wali, walaupun kami bikin apapun berdua, kalau seluruh masyarakat tidak mendukung, tidak bekerja sama, tidak bersatu, juga akan sia-sia. Contoh misalnya, Pak Wali saya sudah bikin perbaiki pasar. Semua pedagang harus masuk dalam pasar. Tapi kalau Bapak Ibu di kota, warga kota tidak belanja dalam pasar, juga sia-sia, karena belanja di luar. Maka harus kerjasama dengan baik. Pak Wali bikin edaran, tidak boleh buang sampah sembarangan, buang pada tempatnya. Kemana-mana bawa tumbler. Kalau hanya Pak Wali bawa dengan saya, yang lain tidak, juga percuma. Maka harus kerjasama betul. Kira-kira bisa? Nah, kita buktikan masing-masing di tempat kita. Nah, ini baru bisa menuju ke visi misi wali kota menjadi Jayapura Mas ke depan. Saya lanjut, izin Pak Wali. Saudara Andris, mana Andris tadi nih? Makasih Adinda. Saya hormat, saya apresiasi sudah punya yayasan dan bisa sampai ke luar negeri, luar biasa. Nanti Pak Wali kita beri penghargaan beliau ini, karena sudah punya niat yang baik, ya, mempromosikan Kampung Tobati sampai di luar negeri. Ini luar biasa di sebagai kampung wisata. Nah, yang saya mau sampaikan Pak Andris, bahwa investor itu bisa datang 2 hal, aman, lokasinya aman, kondusif, dan hukum kita jaga. Maka adatnya harus selesai, kemudian perizinan statusnya harus tuntas. Pak Wali telah lakukan itu. Maka dengan modal ini, saya yakin kota bisa berkembang ke depan. Apalagi tadi para wisata akan kami kelola oleh pemerintah, tapi itu kita pakai hasil dengan pemilik hak wilayah. Berapa nilainya akan kami bicarakan, agar nanti berbentuk dalam keputusan wali kota dan kerjasama MOU. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tentang sampah, Pak Wali Kota sudah buat edaran peran serta masyarakat terhadap pengendalian lingkungan. Nah, ini kalau ini kita terjemahkan ke dalam ini, maka sampah dibuang jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jangan buang jam 7 pagi. Kalau jam 7 pagi, ya kita tidak bisa ambil. Karena petugas kita bekerja mulai jam 3 subuh sampai jam 7 pagi. Nah, pemerintah kota
dalam itu bahwa setiap kegiatan, setiap acara kayak hari ini harus bawa tumbler. Itu kita buktikan. Setiap belanja di toko harus membawa kantong bukan plastik. Ini untuk mengurangi sampah. Setiap rumah di kota ini wajib menanam tanaman hias dan apotek hidup di rumahnya. Ada tidak? Nah, kalau ini sudah jalan, berarti pelan-pelan ekonomi kita meningkat karena warga bisa petik di rumahnya, sampah terjaga, dan juga kota kita bersih. Paling tidak, sungai-sungai kita yang sebagai tempat sampah terkumpul karena masyarakat kita belum sadar semua, membuang sampah sembarangan, sehingga Kali Acai misalnya, setiap minggu kami bersihkan. Hari ini bersih, besok penuh lagi. Isinya apa? Hanya 2, botol plastik atau pampers. Itu yang penuh di kali itu. Ini tugas berat kami di kota ini. Apalagi di pantai-pantai kita, di kampung-kampung kita, kalau Bapak Ibu turun ke bawah melihat di pinggir pantai dengan hutan mangrove kita, habis tuh di dalam tuh. Tadi Pak Wali sampaikan, kenapa dikatakan hutan perempuan? Karena setiap air surut, mama-mama Papua, perempuan Papua turun ke dalam mangrove, apa dia cari? Bia, cari kerang, cari kayu bakar. Untuk apa? Pendapatan, menambah penghasilan, dijual. Sekarang ini barang itu hilang. Kenapa hilang? Isinya sampah. Maka ini tugas berat kita, bagaimana bisa mengendalikan ini. Caranya tadi, memasang jaring-jaring pengaman di sungai, bikin edaran wali kota agar tidak mengkonsumsi minuman yang menggunakan kemasan plastik. Inilah cara-cara yang kita lakukan. Melakukan penghijauan dan tanaman pohon mangrove. Inilah solusinya tentang menangani itu. Nah, ke depan paling dengan saya akan membeli alat transport laut untuk mengeruk sampah di laut, mengambil sampah-sampah di laut nih. Ya sekarang kita masih di darat nih, kita kelola nih. Laut kita harus kelola juga sampahnya. Ya nanti ada petugas sapu di darat, ada sapu di laut. Biar sampah ini segera kita atasi. Ya, maka kami minta di forum ini para komunitas yang ada di sini, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin setiap bulan sekali datanglah bikin acara grebek sampah di pohon mangrove, di pinggir-pinggir kali, di sungai-sungai sehingga kota bersih. Itu maksud saya. Nah kemudian untuk objek vital tentang cagar budaya kita, ini kota potensi wisata dan punya kearifan lokal budaya yang perlu kita kembangkan. Maka inilah salah satu tugas Pak Wali, turun kampung untuk MOU dalam rangka mengelola ini. Nah maka kami minta dukungan semua masyarakat. Kemudian yang Pak Rektor tadi, ya, Pak Wali Kota konsentrasi dan konsen untuk meningkatkan sumber daya manusia di kota ini. Lewat apa? Tadi biaya pendidikan kita subsidi, kemudian SDM kita tingkatkan, menyekolahkan putra-putri Papua maupun Papua yang bisa keluar daerah untuk apa di daerah untuk subsidi biaya pendidikan, itu Pak Wali lakukan untuk kita semua. Saya kira Pak Wali ini konsen dan memang kita akui bahwa di kota ini kami datang, APBD sudah disetujui, jadi kami pelan-pelan bedah sedikit, maka dengan sedikit itulah kami mulai benahi dan ternyata bisa diatur dengan seefisien mungkin dan dampak kepada masyarakat di kota Jayapura. Saya kira itu barangkali saya tambahkan, demikian waktunya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi buat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Baik, kita buka lagi sesi kedua. Ini 2 saja cukup karena mengingat waktu. Silakan Bapak Ibu, dari depan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryani, saya perwakilan dari Ketua Bayangkari Polresta Kota Jayapura. Terkait tentang 100 hari kerja Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, kita cukup acungkan jempol, luar biasa karena memang sudah mengakomodir sebagian besar permasalahan yang ada di Kota Jayapura. Saya tidak akan bertanya tentang keamanan karena saya yakin bapak-bapak kita ya dari pihak penegak hukum dan juga dari keamanan ini sudah siap untuk bersinergi bersama dengan pemerintah Kota Jayapura. Saya berdiri di sini sebagai salah satu akademisi juga dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Papua, seperti tadi yang Pak Prof sudah sampaikan bahwa di Kota Jayapura ini ada 17 institusi pendidikan. Nah, salah satunya yaitu adalah Poltekkes Kemenkes Jayapura yang setiap tahunnya banyak mencetak tenaga kesehatan dan tentunya ada juga beberapa institusi pendidikan kesehatan khususnya di Kota Jayapura. Pertanyaan saya,
tadi untuk di sektor kesehatan, saya melihat cukup banyak yang dikerjakan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, termasuk di dalamnya adalah peningkatan honor dari kader kesehatan. Kita tahu bersama bahwa kader kesehatan ini memang pilar dari salah satu pilar dari program-program kesehatan yang ada di Kota Jayapura. Namun saya tidak melihat tadi sudah ditampilkan juga bahwa ada 5 besar penyakit, tapi saya tidak melihat bahwa bagaimana penanganan pasien-pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena kita lihat bersama di Kota Jayapura ini banyak sekali pasien-pasien ODGJ yang masih berkeliaran di Kota Jayapura dan mungkin merusak ya, ada beberapa yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah, di sini mungkin izin mungkin hanya sekedar masukan saja. Mungkin ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jayapura untuk melindungi atau juga untuk bagaimana penanganan pasien-pasien ODGJ yang ada khusus di Kota Jayapura. Termasuk salah satunya adalah bagaimana pembinaan terhadap kader-kader kesehatan ini. Karena saya yakin memang kader kesehatan ini sangat aktif terhadap masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Lalu yang kedua, mungkin ini adalah salah satu upaya dari institusi pendidikan bagaimana supaya setiap lulusan yang dikeluarkan ini difungsikan oleh pemerintah dalam hal ini khusus di Kota Jayapura. Kita tidak bisa menutup mata tentang adanya rumah sakit vertikal yang ada bertempat di wilayah Kota Jayapura. Ya, mungkin sudah viral juga bagaimana SDM yang ada 9 dari 559 dan khusus hanya untuk orang Papua mungkin bukan 9 tapi hanya 5. Nah, ini sebuah catatan besar bagi saya juga sebagai pendidik ya, saya sebagai dosen di salah satu pendidikan kesehatan. Bagaimana supaya tenaga-tenaga kesehatan yang dilahirkan di tanah Papua ini juga digunakan khusus untuk melayani masyarakat di tanah Papua. Jadi mungkin ini juga mohon supaya pemerintah kota juga mengambil langkah untuk bagaimana pengembangan SDM yang ada di tanah Papua, tentunya menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang lahir pula di tanah Papua. Karena saya yakin mereka mampu berdaya guna dan mampu bersaing dengan tenaga kesehatan dari luar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Sriani, Ketua Bayangkari Polresta Jayapura. Selanjutnya satu lagi dari elemen tadi sudah ya, yang topi hitam di belakangnya. Singkat saja, singkat. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrizal Salerenyan, perwakilan dari DPD KNP Kota Jayapura. Baik, saya langsung saja minta waktu. Nama siapa tadi? Afrizal Salerenyan. Salerenyan. Mengingat waktu, saya langsung saja. Di sini saya pertama-tama kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kota Jayapura. Di sini poin pertama yang ingin saya menyampaikan perihal lampu merah yang di mata jalan kantor otonom maupun yang di Kamkei. Masukan dari saya kalau bisa dipasangkan pos polisi biar lebih kondusif untuk tata tertib lalu lintas. Mungkin yang poin kedua, perihal anak-anak kecil yang biasa bawa kotak amal bahkan sampai tengah malam biasanya dari pondok pesantren, itu kalau bisa dipertegaskan lagi. Kasihan mereka masih kecil, masih butuh belajar, tapi walau-walang tidak tahu juga kenapa mereka bisa bawa kotak amal tiap malam sampai larut malam. Ketiga, perihal ganja-ganja maupun miras dan aibon, kalau bisa dibuat regulasi baru, lebih dipertegaskan lagi, karena yang dimana anak-anak muda ini mereka adalah penerus bangsa Papua. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita serahkan langsung ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Suryani ya, ini dari Bayangkari. Ibu terima kasih ya. Jadi kita akan bentuk tim terpadu kesehatan. Hanya kita belum launching, tapi ini sudah 100 hari kerja yang akan kita launching kemudian. Karena kita ini 100 hari kerja itu adalah ujian kita untuk 100 hari kerja, tetapi kita akan kerja 5 tahun ke depan. Sehingga nanti tim terpadu kita akan bentuk, sehingga mereka akan bekerja dengan aktif. Jadi di sini ada terlibat dari OPD itu ada 9 OPD yang terlibat langsung, sehingga mereka akan tinjau langsung, jadi preventif, jadi langsung mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah,
Jangan sampai kita tunggu mereka datang akhirnya tidak datang. Tapi kalau bisa kita langsung ke rumah-rumah biar kita ketahui kalau di rumah itu rumahnya itu layak. Nanti PUPR ikut, ada di PUPR-nya juga. Rumahnya layak atau tidak. Mungkin karena rumahnya tidak layak akhirnya mereka bisa jadi sakit dan lain sebagainya. Jadi ini kita akan bentuk dan kita akan launching juga untuk tim terpadu. Kemudian untuk Poltekkes ya kita juga mendukung supaya anak-anak kita ini, karena kemarin saya di Enggros dan di Tobati itu juga karena yang pustunya itu tidak ada pelayan di sana yang melayani di sana, sehingga kita minta untuk dilayani. Dan saya tanya ada anak-anak Tobati yang jadi ini, ada anak-anak Enggros yang ini, ternyata juga ada. Saya bilang mereka yang langsung kita tetapkan di situ supaya mereka punya kampung, mereka akan kerja yang lebih baik untuk pelayanan terhadap masyarakat di kampung termasuk Tobati dan Enggros kemarin. Kemudian ya honor kadernya kita juga berikan honor supaya mereka kerja dengan aktif, begitu Ibu Suryani. Kemudian ya kita punya data yang untuk penyakit itu akan kita lebih proaktif supaya dapat diatasi dengan baik. Kemudian kita tim terpadu tadi sudah kita tinggal untuk dilonceng saja supaya mereka juga bekerja dengan aktif untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Jayapura. Kemudian Pak Aprisal Renyan, ini tadi bajunya baju KNPI ini. Ya, jadi itu berperan juga di KNPI. Jadi anak-anak muda juga harus berperan untuk ikut membantu kita bersama-sama mengamankan kota ini dari yang tadi Pak Renyan sampaikan bahwa anak-anak yang narkoba dengan ini, kalau cuma wali kota dan wakil wali kota tidak bisa, kita semua harus terlibat. Kita baru juga hari ini launching untuk tim keamanan terpadu dan mereka akan bekerja untuk pengamanan terhadap yang itu narkoba, ganja dan lain sebagainya yang mengganggu dan merusak anak-anak muda kita, anak-anak kita yang adalah harapan bangsa dan negara, harapan kita semua. Kemudian lampu merah itu adalah betul yang di otonom mutar itu. Jadi saya juga berapa kali hampir kaget situ karena itu sebenarnya tidak bisa putar balik. Harusnya kalau mau itu lurus saja ke otonom, tapi ada yang harus memutar. Itu menyebabkan itu, termasuk di Brimob itu, depan Brimob juga. Kita sudah antre panjang, di depan itu mau putar lagi. Harusnya mereka putaran itu harus cari yang tepat untuk bisa putar. Jangan di tempat yang lagi lampu merah orang lagi nunggu untuk mau jalan. Terima kasih Pak Aprisa. Tadi sebut nama jauh jadi saya juga terdengar baik, Reptarnyan. Kemudian yang Kota Kamal ya. Yang Kota Kamal saya pikir kita kalau pemerintah ikut campur sampai di situ terlalu jauh. Kita saja yang harus menyadari bahwa anak-anak orang yang bawa kotak amal itu betul dari masjid atau dari mana, atau itu mereka ada orangnya di belakang yang suruh antar-antar biar tengah malam juga jalan di kota ini. Tapi kalau memang untuk tertibkan hal seperti itu, saya pikir kalau kita juga wali kota menertibkan, kita tertibkan masyarakat, kita tertibkan sendirilah itu anak-anak itu, supaya jangan ada, bukan cuma yang bawa kotak amal, ada bawa buku-buku juga kalau di ruko itu. Kita lagi mau makan datang bawa buku ini yang buku agama lagi. Wah ini dia bawa buku agama malam-malam baru. Saya berapa kali juga ketemu, cuma ya kasihan, saya kasih uang aja lah sudah. Tapi suruh pulang sudah. Jangan itu, cuma karena itu peri kemanusiaan. Tapi kalau kita mau tertibkan, memang kita harus tertibkan juga supaya tidak mengganggu ya. Supaya tidak mengganggu, kita akan tertibkan itu semua. Terima kasih Pak Renyan. Jadi tentang ganja, tentang itu, tentang lampu merah, semua akan kita tertibkan. Kota ini harus tertib. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Wakil. Izin Pak Wali, saya menambah sedikit dari Ibu Bayangkari kita Ibu dosen ini. Jadi Pak Wali ini konsen kesehatan, terutama juga kader posyandu. Maka kita nambah insentifnya sedikit agar ini mereka bisa rajin. Di kota ini ada 213 kita punya kader posyandu, titik posyandu kita harus kita bina. Kenapa ini perlu kita kembangkan? Kita berinsentif karena begini. Di kota ini data dari Dinkes Kesehatan ke saya dengan Pak Wali, ada 25.000 balita anak kita yang bisa kami sentuh oleh tim Dinkes kita hanya sekitar 33%. Hanya sekitar 8.730 yang bisa datang menimbang, mengecek di posyandu. Artinya apa? Ada sekitar 67%, itu tidak tersentuh. Maka caranya apa? Satu, tambah nilai insentifnya agar dia bisa kunjungi ke rumah. Yang kedua, bantu tim terpadu kesehatan. Nanti tim terpadu ini tadi sampaikan Pak Wali itu preventif, mencegah sebelum dia stunting, sebelum dia gizi buruk, sebelum dia sakit, obati memang. Karena mencegah lebih berat daripada mengobati. Kalau tunggu orang datang baru diobati, itu namanya tunggu orang mati saja.
Sehingga di kota ini tingkat kesakitan cukup tinggi karena kita menunggu data di puskesmas baru diperiksa. Kalau dia gulanya sudah tinggi 500 baru periksa, tunggu mati dia. Tapi kalau dia baru gulanya baru 20, baru 100, gampang obati, ringan kok. Tekanan darah baru 120, gampang kok diobati. Kalau dibilang 300, apa sebab putus itu. Jadi itu berat. Maka caranya apa? Dinkes bekerja. Kasih honor Wali, kita kasih transport, kasih makan, jalan kamu ke rumah-rumah, periksa tuh sampai dia sehat. Ini baru kerja namanya ini. Kalau nunggu di meja untuk apa? Nunggu di meja saja. Harus begitu Pak. Dinsos datang juga tuh cek tuh, mana yang dapat PKH, tempel stiker. Mana yang belum dapat PKH, di miskin nggak dapat, kenapa tidak dapat dia? Ini kok sudah ada kios dapat lagi. Ada apa? Jangan ada yang bermain lagi di bawah. Ditempel dia kertas di situ stiker, dia mampu, malu dia dong. Kalau dia ada kios baru dapat PKH, dapat bantuan sosial, pasti dia malu itu. Tujuan kita di situ semua supaya ini jalan. Dukcapil juga jalan. Periksa tuh KTP yang semua tuh, udah punya semua KTP belum? Kamu jalan juga. Bidangkah juga jalan. Kamu di tim 9 ini. Ada nggak yang tidak sekolah di situ? Ada nggak yang belum dapat beasiswa? Di Snaker ikut juga gabung di situ. Ada nggak nganggur di situ? Kita ada pelatihan kok, tenaga kerja untuk dibimbing, dibina. Jadi lengkap ini, Polipnya program ini. Harapan kami 5 tahun ini clear data di kota ini. Ada minta proposal, ini bantu nih, lihat dulu, ada kan namanya kita tidak? Ada bantu, tidak? Ya, jangan bantu, orang baru datang gini. Banyak, soalnya kenapa? Ini sampaikan kepada Bapak sekalian. Banyak warga datang, bikin proposal, satu model. Mungkin juga orangnya juga sama. Pak Wali, saya bilang kita koreksi dulu, ini ada salah masuk ini. Jadi dia ganti kulit saja, isi juga sama. Kalau kita tidak periksa, selesai barang itu. Nah, kita waspada. Maka ini caranya apa? Data harus jalan. Nah, Ibu Wayangkari, saya mau kasih tahu. Ada satu program Pak Wali, ini masalah bidan. Puskesmas kita ini belum semua bisa punya klinik melahirkan. Saya bilang bikin barang itu. Kalau kamu bikin klinik melahirkan di puskesmas, di samping kita dapat uang BPJS 850.000, juga menolong orang, yang penting bukan sesar, alamiah saja. Maka kita bikin tuh, sekarang tuh semua klinik bekerja tuh. Maka ke depan Wali kita bikin sertifikasi, bikin kompetensi untuk melatih bidang kita. Paling tidak ada sekitar 30 bidang, tahun ini kita akan latih. Biar mereka bisa memberikan kontribusi kepada ibu-ibu kita yang hamil. Termasuk menjaga desa sampai dia stunting. Itu. Nah kemudian, bagi yang sudah sarjana, kita ada pelatihan kok. Setiap tahun mencetak 250 pengusaha entrepreneur baru. Satu distrik 50 orang. Apa yang kurang dari Pak Wali? Tapi daftar di kita nanti, siapa yang mau? Setiap tahun di tenaga kerja kita ada pelatihan security. Orang-orang Papua 60 orang. Kan lumayan ini untuk menambah sumber daya manusia kita. Kenapa Pak Wali di kota ini maju, mandiri, sejahtera? Kalau itu dikerjakan saya kira ke depan tercapai. Nah kemudian dari Anda tadi dari KNPI itu Adinda, lampu merah. Nah ini juga masalah sebenarnya ini. Ini kita manusia ini kadang-kadang pura-pura lupa ini. Tahu merah, jalan juga. Ini kamu cari mati barangkali nih. Di jalan putar juga. Ini kan mungkin nyawa dijual kah? Inilah perlu perubahan mindset pola pikir daripada masyarakat kita. Ya, contoh gampang saja. Kita pasang lampu salib di jalan-jalan tuh, waktu pasca tuh, indah bagus. Sampai orang Instagram di Kristen itu, sampai di dunia tuh orang baca tuh, nonton itu barang itu. Saya terharu bangga. Ternyata Papua dicintai karena hanya lambang salib kita pasang itu ketika pasca. Orang terharu tuh, Papua bikin kota begini. Tapi malam hari dicuri kabelnya. Angkatan Laut, Satro tangkap depan Bank Indonesia. Sekarang ada mati lagi, aku pasang mati lagi. Sudah 5 kali aku ganti kabel tuh, roll. Pak Wali bilang, Pak Wakil, kenapa begitu? Saya bilang, ya itulah. Manusia-manusia kita ini perlu diperbaiki mentalnya ini. Maka adalah insentif guru ngaji, insentif guru sekolah minggu, biar mereka dilatih di bawah-bawah, biar mereka nanti bisa berubah ini. Ya, kalau ini kita bisa keluar yang baik saya kira. Nanti Natal lagi, Wali mau bikin lagi lampu Natal yang bagus lagi. Tapi jangan kasih putus lagi. Biar ini kan kota ini indah, supaya enak dipandang mata. Nah, saya kira, nah terakhir, ada 2, sebelum satu. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya bilang, di sos cek di kota berapa? Kita dapat 30. 30 kita dapat tuh, yang gangguan jiwa. Tahun ini 10 kita beresin. Udah mulai kita tangkapin tuh, baru kita mandikan, kita bersihkan, kasih makan, kasih perbaiki. Kendala kita satu, ada yang tidak punya keluarga. Itu masalah bagi kami. Tidak ada tahu siapa yang punya keluarga, kan mereka tidak punya identitas. Kalau kita langsung masukkan di
rumah sakit juga berbahaya tanpa identitas, karena harus didampingi oleh keluarga. Maka ini tugas kami. Olehnya itu Pak Wali akan membuka satu rumah singgah di belakang kantor Korem, ya Pak Wali ya, di situ. Untuk mereka nanti kita beri pendampingan di situ, dan kalau memang bisa sembuh, segera kita kembalikan keluarga. Yang memang parah, kita apa boleh buat? Kita bawa di rumah sakit, obati dulu. Begitu. Nah, yang terakhir, jadi Ibu, kita bekerja nih Bu. Kita bekerja terus ini, tidak boleh berhenti. Tagar Pak Wali, 2026 ODGJ di kota habis, selesai. Maka jangan muncul lagi ODGJ lain. Karena di kota ini, tadi 5 penyakit, salah satu tinggi penyakit itu adalah stres. Stres itu, ya lama stres, stroke, lama-lama stop. Penyakit S3 itu. Nah, satu lagi, Wali saya tambah Wali tadi. Apa itu? Ini melanggar HAM nih. Anak-anak kita kecil-kecil malam hari bawa celengan, betul, melanggar HAM tuh. Kita perkosa dia punya untuk belajar. Bawa lagi buku-buku keagamaan jual-jual. Itu tidak boleh malam hari tuh. Mereka mau sekolah kok. Mereka di umur 6 tahun 7 tahun ke atas mau sekolah tuh. Nah, saya minta diinso sama Pak Wali. Kamu selidiki siapa yang bikin tuh barang itu? Jangan-jangan ini ada oknum di belakang mereka mempatkan barang ini untuk dapatkan duit. Saya curiga ada begitu. Saya curiga. Baru selidiki. Sampai kan di Jakarta tuh, di mana tuh, daerah-daerah tuh ada begitu tuh. Dia koordinir. Jangan sampai, saya bilang dinso, Satpol cek. Kalau betul bukan dari pesantren, bukan dari masjid, tapi dia adalah oknum tertentu, laporkan polisi, kita proses. Ini berbahaya nih. Karena memanfaatkan situasi pakai kod songko, bawa celengan, tulis itu pesantren, bikin merusak pesantren ini kalau dia begitu. Ya, ini berbahaya nih, kita harus bersihkan, ya. Apalagi malam hari, kalau mungkin siang hari, ya bisa ada masih masuk akal. Ini malam hari nih, orang lagi mau belajar kok, sekolah kok disuruh pergi jalan-jalan, itu merampas haknya mereka, itu pelanggaran HAM menurut saya. Karena itu malam hari. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini masukan tadi kita evaluasi, kita refleksi, kita perbaiki, kita benahi agar ke depan bisa kita hapuskan. Setuju? Terima kasih, kami kembali ke moderator. Baik, kita berikan aplaus untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. 2 sesi telah kita lewati. Kita ingin lagi membuka sesi lagi, tapi karena waktu, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan yang terhormat dan amat terpelajar. Saya sedikit lagi. Oh, Pak Wali tambah sedikit ya. Sedikit sebelum kita tutup. Ini kita sudah mau tutup jadi. Tapi ini saya berdiri. Tadi kan saya duduk jadi. Ya, saya berdiri. Baik, jadi kita terima kasih yang pertama bahwa 100 hari kerja ini saya dengan Pak Wakil, dan hari ini kita sudah eksposkan, dan saya yakin dan percaya Pak Prof hormat, Pak Doktor hormat, dan kita semua bahwa pasti semua rakyat menerima, dan kita akan bekerja 5 tahun ke depan. Jadi hari ini saya masuk sedikit ke agama lagi, karena agama ini yang bisa menurunkan iman kita supaya kita kerja dengan baik. Saya contoh Pak Wakil izin. Nabi Musa, waktu dia pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi mereka dalam perjalanan itu ketika mereka singgah membangun kemah, ini loh, ini sudah bunyi ini. Ini tandanya betul bahwa Nabi Musa ketika buat kemah itu, kemudian mereka lagi beristirahat di situ, dan datanglah semua orang bangsa Israel yang punya masalah. Semua masalahnya mereka bawa kepada Nabi Musa menyelesaikannya. Jadi Nabi Musa itu menyelesaikan itu dari pagi sampai petang. Pak Pendeta hormat, jangan sampai ini saya penatua salah bicara ini. Ya, ini di kitab Keluaran 28 ya. Jadi dia menyelesaikan dari pagi sampai petang. Begitu banyaknya bangsa Israel itu yang punya masalah. Tidak pernah selesai, tiap hari tidak selesai, banyak. Datanglah bapak mantunya itu, Jethro. Dia datang berjumpa dengan anak mantunya Musa. Kemudian dia usulkan, dia bilang anak mantu, bapak mantu bisa usul kah? Ini saya bicara ini semua masyarakat Kota Jayapura ini lagi siaran langsung ini. Jadi seluruh masyarakat Kota Jayapura ini dengar juga saya ngomong. Dia bilang kalau bisa saya usul, kalau bisa itu supaya anak mantu tidak setengah mati urus begitu besarnya banyaknya masalah oleh bangsa ini, yang dari pagi sampai petang tidak bisa selesai tiap hari. Bapak mantu usul saja, kalau bisa anak mantu Musa, kau bikin itu ketua tim 1000, ketua tim 100, ketua tim 50, ketua tim 10. Dengan begitu mereka ini yang menangani masalah yang kecil-kecil itu. Kalau hal-hal kecil biar mereka sajalah. Nanti kalau masalah yang lebih besar bawalah, biar anak mantu kau sebagai Nabi Musa kau selesaikan persoalan yang besar-besar. Yang kecil-kecil serahkanlah kepada. Itulah yang akan kita semua ini pakai di kota ini. Jadi kita di kota ini ada Pak Wakil,
ada Pak Sekda, ada semua pimpinan OPD. Ini bagian dari ketua tim 1000, ketua tim 100, ketua tim 50, ketua tim 10. Kepala distrik, lurahan, kepala kampung. Semua bertanggung jawab terhadap persoalan kota ini. Bukan berarti saya dengan wakil wali kota kita lari dari kenyataan, tidak. Kalau yang kamu sudah tidak bisa lagi kau bawa kemari. Sebesar apapun kau bawa ke sini nanti kita selesaikan. Tetapi yang bisa kau selesaikan, selesaikanlah. Kau sudah diangkat sebagai kepala kampung, kau diangkat sebagai lurah, kepala distrik. Ini kita semua ini, pimpinan OPD, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat di kota Jayapura ini. Dengan tidak membeda-bedakan siapapun dia. Tidak beda suku, ras, agama, tidak. Semua kita tanggung jawab dalam persoalannya. Supaya kita bekerja dengan setia, jujur, maka Tuhan akan memberkati kita semua di kota Jayapura. Ada lagu bilang bahwa pendeta, bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat. Itu, bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat. Kalau tidak bersatu, pasti jalan berjauh-jauh. Kepala kampung tidak bersatu dengan Ondoafi, dengan kepala, dengan Mbak Muskam, dengan dari agama, pasti jalan berjauh-jauh dan kampung tidak akan sejahtera. Tapi kalau bekerja bersama-sama, maka jalan berdekat-dekat, kampung itu akan bahagia. Kalau kampung sudah sejahtera, pasti kota ini kita semua akan sejahtera. Saya pikir itu terakhir dari pesan saya kepada seluruh masyarakat kota Jayapura. Marilah kita bersatu, bersama-sama bergandengan tangan, membangun kota Jayapura untuk kita semua dan untuk masa depan anak cucu kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita plus lagi buat wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan dialog kita pada pagi dan siang hari ini, kami mohon kesediaan yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Afe untuk menyimpulkan kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pada prinsipnya dari audiensi yang tadi, pada umumnya yang hadir di sini dan para warga yang ada di luar sana, ya, saya mendapat sebuah kesan yang bagus bahwa apresiasi untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk memulai tahapan-tahapan pembangunan sampai 5 tahun ke depan. Yang kedua, Pak Wakil dan Pak Wali Kota dan Wakil, mungkin saya sarankan, kota Jayapura ini adalah multikultural, punya suku bangsa yang ras begitu banyak, ya, adat dan banyak. Peranan kepala suku sangat besar sekali gitu. Saya bikin cerita singkat saja ya. Saya waktu mandi di Besji, saya tanya anak-anak kecil yang mandi di Besji, ini botol-botol dari mana? Mereka bilang dari Hamadi. Tapi kalau saya ke kantor gubernur, saya tanya ini botol dari mana? Itu dari kota Jayapura. Jadi rasanya itu bahwa sumber-sumber sampah itu ada gitu. Nah, kalau saya tanya di Jayapura botol dari mana? Itu dari Hamadi. Saya tanya bisa tahu dari mana? Bapak, arus, kita hitung arus. Kalau arus dari sana, yang itu yang buang. Arus dari sini, yang itu yang buang. Artinya bahwa di dalam konsep kita, sumber sampah ada. Tapi kan mereka tidak tahu, yang buang itu siapa? Tidak ada nama di botol yang buang itu, tidak ada nama gitu. Nah, daripada terjadi hal-hal seperti begini, sumber sampah ada, tapi orang yang membuang kita tidak tahu. Tadi Pak Wakil Wali Kota bilang benar gitu. Mungkin sudah saatnya kita membuat satu angkutan yang bisa mengumpulkan sampah, tapi mungkin catatan saya, mereka anak muda yang berhasil dari kampung-kampung itu yang dididik supaya bawa motor itu. Supaya dia merasa bahwa saya mencintai kampung saya harus membersihkan pantai ini. Jadi tempatkan orang itu sesuai tempatnya dan dia akan menjaga kampung itu. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, alangkah bagusnya Bapak Wali Kota ada pertemuan berkala dengan kepala-kepala paguyuban, kepala-kepala suku. Jadi mereka yang punya masyarakat. Misalnya saja ada pernikahan di misalnya suku Maluku. Nah, jangan dia kasih kata sambutan tentang perkawinan, tapi juga titip sampah. Tolong Pak, sampah itu jangan dibuang. Jadi setiap perkawinan, kalau setiap paguyuban ada, maka kalau ada botol sampah yang ada di sana, Pak Wali Kota tinggal panggil. Siapa yang belum kasih nasihat? Yang belum kasih nasihat itu Anda punya sampah.
kepala suku ini semua sudah setiap kali perkawinan, acara-acara adat, jangan buang sampah atau titip dari apa yang kira-kira wali kota inginkan. Sehingga otomatis sampah itu akan menjadi bersih. Bagi kepala suku yang belum kasih ceramah tentang itu, nah orang akan tahu, nah botol ini pasti suku ini. Karena kemarin kita ikut acara pernikahan, kami sudah jaga sampah. Seperti itu. Jadi biarlah masyarakat berpartisipasi dan mengontrol seluruh aktivitas pembangunan. Nah sedangkan Bapak Wali Kota dan Wakil hanya memanggil dan kontrol kembali seperti itu. Jadi ini kesadaran. Jadi apa yang dibuat oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tadi sudah disampaikan dalam 3 bulan, ini yang kita sebut dengan kepemimpinan transformatif. Dia datang mendapat informasi dari rakyat, dia diskusi kembali dan ditentukan dalam kebijakan pembangunan. Kira-kira itu adalah yang kita sebut dengan kepemimpinan transformasi. Dia mentransformasikan teknologi, tapi dia juga menghubungkan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga dia duduk dan tadi saya bilang Penti itu tadi ya, Port Numbai 3 itu DPR, eksekutif, yudikatif duduk bicara tentang masalah yang ada. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan. Terima kasih perhatian Bapak, Ibu yang hadir di sini. Apabila kekurangan, saya minta maaf, saya juga manusia punya kekurangan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, yang terhormat amat terpelajar Prof. Afe, seluruh undangan tamu yang hadir pada pagi sampai dengan siang hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.